Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengikuti acara webinar dengan tema How to Build Your Team During Global Epidemic. Nah, jadi teman-teman di sini nanti kita akan membahas tentang seputar psikologi dan seputar pandemik ini. Teman-teman, adapun aturan yang harus teman-teman itu kan. Yang pertama, nanti teman-teman ketika Miss Regina atau Ibu Regina sudah memulai penjabaran materinya, nanti teman-teman tolong mute ya, mute audionya. Oke, setelah itu nanti teman-teman untuk sesi pertanyaan, nanti teman-teman bisa menanyakan pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan di chat. Nanti teman-teman mungkin bisa buka chatnya di sini, nanti teman-teman bisa tanyakan setelah sesi pertanyaan yang nanti sudah berjalan. Dan yang terakhir teman-teman, ini ada yang paling asik nih teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuka audionya di akhir sesi ini, nanti kalian membuka kameranya semua, nanti kita akan sesi foto bersama. Nanti insya Allah mungkin fotonya itu akan disebarkan ya Bu, di IG-nya Esa Unggul mungkin ya Bu. Nah, jadi teman-teman bisa nanti kita sebarkan juga fotonya di Esa Unggul, di IG-nya Esa Unggul. Oke teman-teman, kalau ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Jadi saya kenalan dulu ya teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Durhuda. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Esa Unggul, jurusan Psikologi, angkatan 2018. Jadi saya sekarang sudah memasuki semester 4. Dan di sini saya bertugas untuk menjadi moderator dalam acara webinar ini. Teman-teman, adapun susunan acara pada webinar ini, yang pertama akan ada sambutan dari Humas Esa Unggul, yang kedua akan ada penjelasan narasumber yang bertemakan tentang How to Your Dream During Global Epidemic. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Jadi teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tanya jawabnya itu akan langsung di chatnya itu ya teman-teman. Dan kita akan masuk ke sesi foto bersama. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Sisilia Bangun selaku Humas Esa Unggul. Silakan Ibu. Terima kasih Huda, CPL Huda ya. Iya Ibu. Atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali dari kami bagian marketing komunikasi Esa Unggul melihat kehadiran dari teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ternyata memang tetap tertarik terutama dengan topik kita. Karena setiap orang memang harus membangun masa depannya, mimpinya. Tidak hanya untuk teman-teman SMA atau yang sudah kuliah, bahkan saya pun tetap harus build my own dream gitu. Jadi nanti saya yakin Ibu narasumber juga akan bisa menyampaikan dengan baik sekali. Semoga ini bermanfaat. Saya mau sapa dulu nih yang dari banyak kota, Jakarta, apa kabar? Kemudian angkat tangan aja kali ya, karena semua udah di-mute nih. Kemudian dari Tangerang juga saya lihat ada, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan ya, Kalimantan ada Pontianak, ada yang dari Kalimantan Timur, kemudian ada Purwokerto dan lain-lain yang saya nggak sebut, bukan berarti nggak. Manado juga ada saya lihat dari Rex Mundi, kemudian dari beberapa Bandung juga ada. Ya, semoga pertemuan kita ini menjadi awal yang baik untuk membangun kerjasama, networking, dan terutama memberikan ilmu. Saya ada tambahan sedikit, Huda ini salah satu mahasiswa yang cukup favorit di Esa Unggul. Beliau ada penerima beasiswa unggulan ya, Huda ya? Iya Ibu, alhamdulillah saya penerima beasiswa unggulan. Nah, jadi Esa Unggul itu juga memberikan beasiswa unggulan 100% untuk mahasiswa yang memiliki unggulan-unggulan dan prestasi. Jadi banyak kesempatan, apalagi psikologinya oke banget. Nanti sekalian boleh ditanya juga ke Ibu narasumber. Itu aja dari saya. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke acara intinya aja ya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Regina. Mungkin saya bacakan dulu background dari Ibu Regina ini. Jadi beliau ini lulusan dari S1 Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Dan yang paling kerennya lagi nih, beliau menjalankan S2-nya di Applied Social Psychology Rusia. Wah, jadi Ibu Regina ini adalah salah satu dosen saya. Saya sudah diajar 2 semester dan beliau ini sangat cerdas sekali untuk memaparkan semua materinya. Benar-benar cerdas sekali. Jadi teman-teman mungkin bisa ketika teman-teman mendengarkan Bu Regina untuk menjelaskan tentang materi ini, mungkin teman-teman bisa enak dan enjoy untuk mendengarkannya. Karena Ibu Regina ini adalah salah satu lulusan dari Rusia, teman-teman. Oke, Ibu Regina dipersilakan untuk segera memaparkan materi yang telah
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Huda. Kita mulai aja ya. Saya share. Baik, Ibu. Oke. Ini saya kok host disable participant screen sharing ya? Saya kok disable. Hostnya harus mengalihkan dulu, Ibu. Hostnya siapa? Saya ya, berarti ya? Iya. Ibu Ria. Ibu Ria. Oh, hostnya Ibu Ria ya? Bentar. Nanti saya mau sebentar. Mungkin disiapkan dulu sebentar. Mungkin sambil menunggu Ibu Regina bisa share sedikit bagaimana ya kehidupan di Rusia ya. Oh iya, boleh. Kalau ada yang mau nanya, ini udah kebuka belum? Oke. Udah kebuka, Bu. Lagi loading. Oh, lagi loading? Iya. Lama ya? Nah, ini. Hai, kok nggak bisa ya? Ya. Coba diulang, Bu. Oh, udah. Udah belum? Masih loading, Bu. Belum ada. Masih loading? Iya. Padahal tadi udah aduh internetnya ya. Muncul ya. Padahal ini tadi udah dicoba berkali-kali, udah trial. Oke. Saya coba lagi ya. Oke, share screen. Nah, ini bisa. Nah. Oke, Bu. Lagi masih loading. Nah, oke. Udah full screen. Bentar, saya full screen dulu. Nah, ini udah full screen kan? Sudah, Bu. Oke, ini banyak ya yang nontonnya. Saya jadi little bit nervous gitu. Oke. Tadi udah dijelasin ya sama Huda. Selamat siang semuanya teman-teman. Ibu siang, dan Bapak. Bu. Saya nggak nyangka ada yang nontonnya juga ada ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Saya pikir kayak cuma anak-anak remaja gitu. Dan mahasiswa. Jadi hari ini, siang ini saya akan sebagai speaker ya, saya di sini bukan bicara sebagai lecturer atau dosen, nanti kalian bosen, nanti dikiranya saya menguliahi. Jadi kita lebih enak kalau saya dibilangnya sebagai speaker. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang how to build your dream during global pandemic, sebenarnya bukan global epidemic ya. Waktu itu saya kayaknya salah ketik. Jadi global pandemic. Nah, pandemic, kenapa pandemic dan bukan epidemic, nanti juga dijelasin. Well, kita akan bahas tentang masa depan, tapi saya juga akan nge-highlight sedikit banget tentang histori, tentang masa lalu. Jadi ini bakal jadi general knowledge atau pengetahuan umum lah buat kita gitu. Jadi nggak teoritis banget. Oke, kita akan mulai ya dari awal. Oke, kelihatan? Oke, saya pakai timer dulu karena saya waktu bicaranya 45 menit ya. Oke, Ibu. Nah, kita lihat di sini. Ini topiknya yang akan saya jelasin nanti. Jadi yang pertama ini the history of pandemic. Itu yang pertama. Yang kedua ini the world during coronavirus. Jadi kehidupan kita sekarang selama coronavirus ini gimana. Terus yang ketiga, what futurists say. Kayaknya kalau misalnya anak-anak generasi Z dan generasi Y itu tertarik banget nggak sih sama apa yang futuris bilang. Kayak gitu. Jadi apa itu futuris? Nanti bakal dijelasin di slide-nya. Terus abis itu yang keempat ada get ready to against a new normal life. Itu yang lagi hits nggak sih sekarang, new normal life? Dan bahkan di science fiction dulu juga ini yang lagi hits banget about new normal life, kalau ada yang suka baca buku science fiction. Terus ada lagi yang kelima, millennials dan generasi Z research. Jadi riset yang bicara mengenai generasi kita nih. Generasi sekarang saya, millennials, dan generasi teman-teman yang masih SMA dan masih kuliah, mahasiswa saya, kalian tuh generasi Z. Jadi nanti ada risetnya. Terus abis itu yang keenam, I think this is the point of presentation, adalah tentang the circle of build your dream, gitu. Jadi tentang build mimpi kalian dan mimpi kita semua lah ya. Gitu. Terus yang ketujuh, how about psychology. Karena saya dari psikologi, saya juga mau bicara ke depannya, nanti psikologi tuh kayak apa sih, gitu. Oke, kita mulai ya. By the way, udah kamu di-mute nggak? Enggak kan? Enggak, Bu. Oke, cool. Oke, ini yang di-highlight sedikit aja tentang past. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, kalau misalnya kita mau bicara masa depan, at least kita juga harus ngelihat ke masa lalu buat belajar dari masa lalu. Dan kita tuh bukan hidup sekarang doang, tapi dulu juga ada loh yang hidup. Dan kita sekarang bisa belajar dari masa lalu itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa saya, mungkin ada yang nonton di sini, pasti teman-teman tahu banget kalau saya suka dengan Yuval Noah Harari. Ada yang tahu? Jadi dia kayak profesor dari Harvard. Dan dia tuh futuris gitu. Dia bilang kalau misalnya, kebaca nggak sih di sini ada ya? Jadi apa yang dulu
ada di buku science fiction atau buku fiksi ilmiah. What seems science fiction 10 years ago is today old news. Jadi apa yang ditulis di buku-buku science fiction kayak Divergent, ada yang baca bukunya, atau buku Inferno, itu kan masa lalu tuh kayak yang, atau dia nonton Avenger tentang Thanos, I think today is Thanos it's happening ya. Kita udah banyak yang hilang gitu, banyak yang tewas karena pandemi ini gitu. Sekarang tuh udah kayak masa lalu gitu. Udah berita lama kayak gitu. Nah, kita mulai dari 400 tahun ini pasti udah ada yang baca nih tentang ini. Jadi setiap 100 tahun itu ada pandemik yang hadir dan mengubah skala sosial, ekonomi, politik, dan budaya di negeri kita. Bukan di negeri kita, di dunia itu loh, di bumi gitu. Nah, kita bahas dari yang pertama, 1720. Ini ada The Great Plague of Marseille. Kalau dengar namanya Marseille, ada yang tahu di mana? Ini ada di Prancis, Marseille. Jadi ini udah lama banget ya, 400 tahun lalu ini kejadiannya. Nah, jadi di sini itu mereka itu kena pandemik sama kayak kita sekarang, zaman kolonial. Jadi saya banyak bagi general knowledge ya di sini atau pengetahuan umum. Jadi waktu Prancis ini mereka itu melakukan kolonialisme, apa sih namanya, penjajahan ya, penjajahan di Afrika. Jadi kalau di Afrika banyak yang pakai bahasa Prancis, itu karena mereka dijajah sama Prancis waktu dulu. Gitu. Terus tahun 1820 itu ada kolera atau diare. Nah, ini juga sama pandemik yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Jadi diare gitu loh. Sama ini juga menewaskan banyak orang. Nah, yang ketiga, yang paling dekat sama kita sekarang, ini ada tahun 1920. 100 tahun lalu dari sekarang. Nah, ini Spanish flu, iya nggak sih? Yang lagi, pasti banyak lah teman-teman kalau yang suka baca berita up to date sekarang tentang Spanish flu, at least kita belajar dari Spanish flu dulu kayak apa. Jadi pandemi kayak ini tuh bener-bener mematikannya tuh lebih parah daripada Perang Dunia I. Jadi sebelum ada Spanish flu, Perang Dunia I tuh udah ada duluan. Nah, di sini mereka udah menewaskan 500 juta orang. Bayangin, itu jauh lebih banyak daripada yang ditewasin di Perang Dunia I. Nah, di sini pembelajarannya adalah sekarang kita COVID-19 yang happening dari 2019 kan, 2019 adanya. Nah, kita belajar bahwa apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya itu mengubah semua strata susunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lihat kita sekarang. Kita sekarang benar-benar berubah, stay at home. Dan artinya sekarang kita harus siap buat ngadepin new normal. Jadi sekarang nih kita udah bukan dari dulu nih kayak gini. Setiap 100 tahun pandemik berubah skala sosial, ekonomi, budaya, kultur, semua berubah. 100 tahun berubah lagi, berubah, dan terus berubah. Dan pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Nanti akan dijelasin selanjutnya kayak apa kita bakal hidup setelah ini gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Well, ini kenapa ketutup ya? Saya jadi susah bacanya. Oke, the world during coronavirus. Nah, ini kehidupan kita sekarang nih. Kehidupan kita sekarang selama ada coronavirus. Nah, ini sorry ya, tahunnya salah. Harusnya 1970 nggak sih? Pokoknya 50 tahun lalu dari sekarang lah ya. Jadi bukan 1920 gitu. Ini 50 tahun lalu dari sekarang. Nah, kehidupan kita sekarang, kalau kalian baca statement yang saya tulis, tentang, ini miris ya, when distancing is respected and privacy is negotiable, where our handshake would bring us to hell or to heaven, and when the technology become regular snakes for everyone. Jadi di sini itu adalah ketika jarak itu sangat kita hargain dan kita hormatin, dan ketika privacy kita itu sangat tidak bisa dinegosiasi, bener-bener kita tuh hidup ya private gitu. Terus ketika jabatan tangan kita tuh nih sekarang bisa ngebawa kita ke dalam neraka atau ke dalam surga, dan ketika teknologi zaman sekarang itu udah kayak ya udah became our regular snakes kayak kalian sekarang gitu. Kalian sekarang ngerasa nggak sih teknologi tuh udah hidup bareng sama kita gitu? Ya udah barengan aja sama kita gitu kan. Nah, di sini ada sejarah yang bilang kalau sekarang kalian bisa baca sekarang, kita tahun 2020 50 tahun lalu dari sekarang, KGB atau FBI-nya Rusia, mereka itu dulu waktu memata-matai musuh mereka, atau kalian ada yang nonton Imitation Game, harus nonton filmnya, kalau ada yang belum nonton ditulis ya Imitation Game. Jadi itu gimana mereka ngebangun teknologi kalau kayak komputer, kayak gitu, zaman perang. Nah, bayangin dulu zaman pandemi, itu belum ada kayak sekarang. Nah, kita nih sekarang 50 tahun setelah itu, setelah perang dunia, kita sekarang lagi berada dalam global krisis global. Kita sekarang lagi nggak perang. Tapi ini pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita benar-benar rely on atau lean on to teknologi. Kayak gitu. Jadi ini pertama kalinya nih, kita benar-benar kayak, ya udah kita hidup bergantung banget sama teknologi 24 jam. Dan apa yang kita lakukan, government, pemerintah itu bisa ngeliat. Gitu. Bukan dengan tujuan spy, tapi memang, kita nih banyak aplikasi kan, kita ada di zona merah aja ketahuan. Kita ada di mana ketahuan, kayak gitu kan. Karena memang ini penting banget, gitu kan. Gitu. Jadi ini pertama kalinya banget kita semuanya, manusia benar-benar bergantung sama teknologi. Jadi poinnya adalah
Kita nih sekarang kalau nggak mau ikutin zaman masalah teknologi, nggak harus semua orang ambil IT, tapi kita semua harus belajar hal baru tentang teknologi karena nanti ke depannya buat ngadepin sesuatu yang baru, kita emang harus belajar banyak hal, terlepas dari kalian mau masuk jurusan apa. Kayak gitu. Jadi harus open your mind. Nanti akan dibahas di circle tentang how to build your dream. Oke. Nah, di sini ada kalimat tentang kita nih sebenarnya kan banyak orang nih kita lagi World War III nggak sih gitu. Nggak sih, ini sebenarnya lagi global crisis. Kalau saya banyak baca dari Business Insider Singapura, saya banyak baca dari artikelnya para futuris, Yuval Noah Harari, Elon Musk, kayak gitu. Ini kita lagi nggak perang, kita lagi global krisis global. Dan pertanyaannya, apakah kita akan sama kayak di Avenger yang manusia-manusia ini punah setengahnya? Tapi jawabannya adalah kita humankind, kita bakal menang. But the question is, but we will inhabit in a different world. Kita bakal hidup di dunia yang beda dari sekarang. Gitu, makanya kita harus siap buat membuat dan membangun mimpi yang baru, yang lebih realistis, yang sesuai dengan apa yang dunia butuhkan. Gitu. Lanjut ya. Oke. Gimana nih? Kok nggak bisa sih? Nah. Oke, this is the predictions. Nah, ini diprediksi dari futurist. Futurist itu kayak orang-orang yang kalau misalnya teman-teman suka banget nonton YouTube-nya Nas Daily, ada yang suka nonton YouTube-nya Nas Daily, teman-teman? Di sini? Mungkin? Enggak. Seriously? Oh God. Kalian harus nonton tentang YouTube-nya Nas Daily yang 1 minute, 1 video, 1 day, 1 minute, and 1 video, itu kayak udah lewat. Sekarang dia udah bikin video lain. Dia juga termasuk futuris kalau menurut saya. Terus Yuval Noah Harari, Elon Musk, itu teman-teman tuh yang generasi Y sama generasi Z tuh harusnya baca ini. Karena apa ya, karantina ini tuh ngebikin sesuatu yang baru aja, ngelihat sesuatu yang baru ke depannya kayak apa nih after this gitu. Nah, jadi dibilang ya, kalau misalnya para orang-orang yang futuris itu bukan peramal kayak mama ini itu gitu, tapi memang orang-orang yang berupaya untuk melihat masa depan setelah pandemik ini kayak apa, dan mereka berupaya untuk melakukannya menggunakan riset, entah itu dengan riset-riset, berbagai riset lah ya, yang sifatnya itu ilmiah gitu. Jadi bukan kayak tebak-tebakan gitu-gitu aja di Terawang dan lain-lain, nggak kayak gitu. Tapi ini lebih ilmiah. Nah, mereka itu bilang, maybe it will take 2 years. Jadi, masa sih kita kayak gini bakalan 2 tahun gitu. Kita nggak akan kayak gini 2 tahun aja. Kita juga nggak diem kok ini. Kita do something. Kita doing everything di rumah semuanya. Ya kan, kita kerja. Dan orang-orang juga semua kerja di luar sana gitu kan. Nah, katanya si Nas Daily ini, kita bakalan 1 tahun itu bakal dipakai buat vaksin. Dan 1 tahunnya bakal dipakai buat build economy. Karena tahu sendiri ekonomi sekarang lagi berantakan, karena kita semua tidak akan pernah ada yang siap. Secara individu pun kita nggak siap loh ngejalanin ini. Teknologi yang tadinya prematur dipaksa untuk jadi mature, atau jadi dewasa, yang tadinya kayak teknologi masih gitu-gitu aja, sekarang dipaksa untuk bisa dipakai semua orang, dan semua orang yang ada di generasi yang nggak bisa dengan teknologi dipaksa untuk ada. Nah, kebayangkan, semua kehambat sekarang, gitu. Terus kalau misalnya ada yang nonton juga beberapa YouTube, ada yang bilang kayak it will get over in January, terus ada juga yang baca dari research ilmiahnya Universitas Indonesia, waktu itu saya baca, kalau maybe it will get over in September, ada yang bilang gitu. Awalnya mereka bilang bahwa ini bakalan berakhir nih di Indonesia ini kira-kira bulan Maret. Bulan Mei, kalau kita disiplin. Tapi kayaknya kita enggak ya. Terus saya bilang lagi Juni mungkin, kalau kita ya medium lah. Kayaknya kita medium juga enggak. Akhirnya kita udah mungkin September. Gitu. Ini research pertama kali yang saya baca yang ditulis oleh orang Indonesia. Gitu. Oke, dan ada lagi nih guys. Jadi ini yang paling baru adalah hari ini coronavirus ini bakal ngubah hidup kita 100 tahun ke depan. At least 50 tahun ke depan kita akan jadi bagian dari sejarah pandemi ini. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakuin? Do something for yourself at least. Gitu. Jadi lakuin hal yang benar-benar bermanfaat untuk bisa menjadi bagian dari sejarah. Well, lanjut ke sini. Nah, di sini saya bakal jelasin tentang generasi. Kenapa sih kok saya harus jelasin tentang generasi? Yang saya highlight itu cuma generasi kalian dan generasi saya. Karena nanti ada risetnya yang terbaru juga yang bicara tentang generasi Y dan generasi Z. Jadi generasi millennials dan generasi post millennials. Jadi kalau kalau kalian penasaran tentang saya ini generasi apa sih, atau generasi saya itu kayak apa sih, kok bisa ada generasi Y, kok bisa ada millennials gitu kan. Jadi jangan asal sebut millennials, tapi kalian harus tahu itu dasar dari mana.
Oke, yang pertama, at least nih ya, saya ngebahas ini, biar teman-teman yang masih muda nih tahu, kalau misalnya, gimana caranya kalian tuh bisa bekerja sama, berkoordinasi, mungkin nanti ada yang jadi dosennya, mungkin nanti ada yang jadi teman kerjanya, mungkin nanti ada yang jadi atasannya, gitu loh. Jadi, kalian juga bisa untuk memahami mereka lah, karena mereka berasal dari generasi, mungkin generasi baby boomers, generasi X, gitu. Oke, saya bahas satu-satu ya. Baby boomer saya akan bahas sedikit aja. Jadi ini orang-orang yang lahir tahun 1946 sampai 1965. Nah, ini jadi lahirnya di tahun-tahun inilah ya. Mungkin ini adalah nenek kalian, orang tua kalian, atau siapa gitu yang lahir di tahun-tahun ini ya. Nah, jadi kenapa namanya baby boomers? Mungkin bilang, kok unyu banget sih namanya baby boomers? Itu nggak seunyu itu sebenarnya. Jadi lahirnya itu adalah ketika tahun-tahun itu lagi penuh banget sama kelahiran bayi. Mungkin zaman itu tuh kayak belum ada kayak alat untuk menahan kelahiran gitu. Jadi banyak booming gitu loh. Jadi booming banget, makanya namanya baby boomers. Nah, orang-orang yang lahir di generasi ini, mereka itu nggak terlalu biasa sama teknologi, itu udah pasti. Masih sangat konservatif ya, manual. Terus yang kedua, mereka itu masih sangat nyentrik ya orang-orangnya gitu. Ini secara umum ya, kalau saya baca di riset secara umum. Terus ada lagi yang, oke, lanjut ke generasi X, itu saya sebentar aja ngebahas baby boomers. At least kalian tahu lah generasi itu kayak apa. Masuk ke generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Nah, ini mungkin generasi orang tua teman-teman ya, atau mungkin ada kakaknya yang lahir tahun segini. Saya juga bahkan bukan ini, mungkin orang tua kalian kali ya. Jadi kalau generasi X ini adalah generasi yang disebut dengan young urban professional. Jadi orang-orang yang orientasinya tuh terhadap pekerjaan yang pasti, kayak kerja di pemerintahan atau kerja di semua perkara pemerintahan lah. Jadi ketika mereka udah selesai, mereka dapat jaminan dan lain sebagainya gitu. Terus mereka juga emang orientasinya terhadap financial, di mana mereka itu pengen settle secara cepat dan dapat kerjaan yang pasti, suka banget dengan hal-hal pasti. Beda banget sama generasi Y, generasi saya dan generasi teman-teman nantinya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ada yang dari generasinya sama generasinya suka ribut sama orang tuanya masalah perspektif, masalah prinsip, adalah ingat, mereka berasal dari generasi yang beda. Jadi kadang kita juga harus ngerti gitu. Cara ngejelasin ke mereka juga harus kayak gimana, kita juga harusnya ngerti karena mereka emang beda generasi, kayak ada gap generation gitu. Nah, masuk ke generasi Y, generasi millennials yang lahir tahun 1981 sampai 1995. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang bilang, ih gue kan millennials, are you sure you're millennials? Kayaknya kalian post millennials deh, yang anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan mahasiswa saya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke generasi Y ya, generasi saya, karena saya lahir di tahun 92, jadi di sini itu katanya kenapa disebut dengan millennials, karena generasi saya masuk ke generasi milenium yang baru, di mana ada perubahan antara analog ke digital. Jadi teknologi baru lah saya tuh gitu. Jadi anak-anak yang ada di dalam generasi yang sekarang lagi memutar roda perekonomian nih ya. Sekarang kan di Indonesia lagi banyak banget nih semuanya generasi millennials. Generasi millennials yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian sekarang. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena emang generasi muda di Indonesia jauh lebih banyak daripada generasi yang lebih tua. Kayak gitu. Nah, di sini dianggap kalau generasi saya itu adalah generasi yang lebih berani, lebih percaya diri, lebih confident, lebih menerima perbedaan, dan merasa profesional bisa menjadi apa aja, kayak gitu. Terus juga lebih kooperatif dan bisa kerjasama sama orang lain dengan mudah lah ya. Dan pastinya adalah lebih mengerti tentang human rights, mengerti perbedaan, dan juga gender equality atau kesetaraan gender. Terus juga lebih ngerti ke hak asasi manusia lah ya gitu. Jadi kayak lebih modern lah terdengarnya, wajar lah lebih modern karena kita kan emang lagi muda sekarang gitu. Oke, masuk ke Z Gen. Oh ya, satu lagi, generasinya ini adalah generasi yang berani ngambil resiko. Karena gini, generasi X itu generasi yang mereka yang pasti. Nah, generasi ini kita lebih berani. Coba lihat, pendiri-pendiri startup atau orang-orang yang kerja di startup, orang-orang yang mungkin bekerja banyak hal kayak punya bisnis ini, bisnis itu gitu. Karena itu adalah orang yang berani ngambil resiko. Oke, masuk ke generasi Z. Kayaknya udah kamu generasi Z ya? Iya, Bu. Saya generasi Z. Oke, jadi kamu iGen. Nah, di sini itu dibilang, kamu berarti connected kids. Jadi anak-anak yang terkoneksi gitu loh disebutnya. Karena kalian itu lahir, di mana iPhone itu lahir. 97 iPhone kan. Produk i pertama kali itu lahir tahun 1997. Gitu. Jadi kalian itu disebut iGeneration. Nah, di sini dibilangnya itu anak-anak kalian itu sangat baik. Jadi nggak rebel, nggak nakal. Nggak kayak generasi di atas kalian yang nakalnya itu kayak jatuh dari pohon atau nggak apalagi tuh main layangan atau enggak
segala macam lah nakalnya tuh nakal yang mungkin di zaman kalian tuh kok aneh banget sih orang zaman dulu melakukan hal seperti itu gitu. Karena kalian lebih banyak ngelihat screen, ngelihat layar kayak gitu. Jadi dianggapnya tuh ya kalian nggak serebel itu, udah asik sama dunianya sendiri dan lebih toleransi gitulah. Kalau saya juga ngelihat ya mahasiswa saya tuh di psikologi nih yang angkatan kamu nih udah. Iya, Bu. Itu kayak anak-anaknya tuh baik gitu loh. Cowok-cowoknya juga baik gitu, kayak manis-manis gitu cowok-cowoknya. Jadi kalau dia masuk psikologi, cowok-cowok di psikologi itu sangat luar biasa baik loh. Para perempuan, anak-anak ceweknya juga baik gitu, asik-asik gitu. Kalau saya lihat kalian tuh bener-bener Z generation banget, post millennials ya gitu kan. Nah terus oke, ini nanti bakal dibahas lagi riset selanjutnya tentang generasi Y dan generasi Z. Oke, masuk ke Alpha Generation. Ini adalah generasi anak saya. Ini sebenarnya kalian nggak terlalu penting lah ya. Ini adalah generasi yang paling pinter lah di antara semua generasi, jauh gapnya karena di sini tuh mereka udah pakai bahasa Inggris yang sifatnya global gitu. Oke, di sini juga saya banyak pakai bahasa Inggris, tapi nggak usah pusing, nanti saya translate. Oke, nah ini risetnya dari Business Insider. Ini riset yang baru, ini baru banget, kayak bulan apa ya dia bikin riset ini, 2020, bulan April kalau nggak salah. Jadi saya ngambil riset ini karena saya tertarik banget untuk ngejelasin ke teman-teman tentang kondisi kita sekarang. Generasi Y dan generasi Z. Artinya saya lagi bicara generasi saya dan generasi teman-teman yang sekarang masih anak-anak. Jadi kalian jangan diem, jangan gak mau bermimpi, jangan kayak buta sama sesuatu, tapi cari tahu hal yang baru karena dunia tuh ke depannya tuh punya kalian gitu. Jadi sekarang ini waktunya kalian buat belajar hal baru, nyari tahu hal baru, membaca hal baru dan segalanya. Well, di sini jangan ngelihat angkanya, ntar kalian pusing. Jadi akan saya bacain aja, jangan ngeliat angkanya, jangan ngeliat, aduh ini apa nih puyeng banget bacanya gitu kan. Jadi dilihat aja, nggak usah terlalu lama diolah lah, ntar bikin pusing. Jadi di sini ini ada research yang dibilang kalau ini juga bisa dilakukan oleh orang psikologi ya, riset ini. Jadi kalau mau ngambil psikologi, kita bisa melakukan research ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini katanya orang yang paling generasi yang paling takut tentang pandemik ini, di dalam pandemik ini tentang masa depan, tentang keuangan, tentang future kayak apa, itu generasi saya dan generasi teman-teman. Kalau generasi saya adalah generasi Y yang berupaya untuk sedang settle atau lagi berupaya untuk welfare dan sejahtera. Karena mungkin generasi saya ini masih muda, ada yang udah punya bisnis, ada yang udah punya perusahaan, udah menjalani karirnya gitu loh. Nah, ada pandemik ini, kita kena banget imbasnya gitu loh sekarang. Karena kita lagi belajar buat welfare. Kalau generasi yang dulu, mungkin mereka emang udah settle udah lama. Walaupun mereka juga ada kekhawatiran. Tapi riset ternyata menyatakan bahwa generasi saya yang paling takut. Nah, jadi sekarang generasi saya, generasi Y dan generasi Z, itu berupaya untuk melakukan segala hal dalam memaksimalkan dirinya supaya bisa tetap sejahtera walaupun berada dalam masa pandemi. Ingat tadi saya bilang bahwa generasi Y dan generasi Z, kita hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi dengan adanya pandemi ini nggak akan memberhentikan generasi kita untuk berkarya dan mengaktualisasikan diri ya. Gitu. Tapi teman-teman ada yang lihat di Instagram nggak sih? Di Instagram ada yang itu loh, support little business. Lihat nggak sih? Semua orang jualan di situ, dan saya ngelihat kayak, gila teman-teman saya yang generasi Y semuanya jualan, semuanya bikin bisnis, semuanya buka perusahaan baru yang sifatnya tuh virtual. Ada yang virtual photoshoot juga, ada yang jasa virtual photoshoot, ada yang bikin makanan, bikin segala macem. Yang tadinya tuh mungkin mereka jualan, tapi sekarang tuh jauh lebih gencar jualannya kayak gitu. Demi pembangunan perekonomian kayak gitu. Terus abis itu juga saya ngeliat juga apalagi ya, banyak lah hal-hal yang sifatnya tuh wah ini hebat banget nih, generasi kita lagi berupaya banget gimana caranya biar kita survive dan nggak nyerah gitu. Nah itu generasi saya, generasi Y. Nah dilihat dari generasi Z ini adalah generasi kalian gimana kalian tuh masih belajar gitu loh, masih ada yang kuliah ya kan, masih SMA, masih belum lepaslah secara finansial dari orang tua gitu loh. Jadi kalian tuh merasa ketakutannya adalah ya nanti kalian ke depannya gimana gitu. Nah, di sini dijelasin kalau keuntungan dari generasi kalian adalah ke depannya nanti dan sekarang adalah kalian jauh lebih baik dalam penggunaan penggunaan keuangan ke depannya. Jadi kalian tuh akan jauh lebih baik gitu, lebih menghargai keuangan dan bisa lebih hidup minimalis. Kalau dia nonton YouTube, sekarang itu minimalis sudah kayak lifestyle. Kayaknya sekarang generasi-generasi yang baru nih udah belajar pola hidup minimalis gitu. Saya juga udah hampir setahun belajar untuk pola hidup minimalis. Dalam arti adalah kita tidak membeli barang yang tidak kita butuhkan,
tidak menabung barang yang bakal dibuang nantinya atau nggak dipakai dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi generasi kita ini benar-benar belajar buat minimalis, apalagi dengan adanya pandemi gitu. Terus apalagi ya? Ya pokoknya generasi X ini kalian lebih mindful gitu. Tapi di sisi lain kalian dianggap generasi yang lebih apa ya? Fragile, vulnerable, kayak lebih lemah karena kalian tuh nggak bener-bener 100% ngadepin krisis ini. Tapi kalian mengobservasi, cuman itu ada hal yang wajar kok gitu. Tapi yang penting adalah ke depannya kalian bisa jadi individu yang lebih baik karena kalian mencontoh generasi di atas kalian yang kayak mau apapun yang terjadi kita survive gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini the main point of this presentation adalah tentang how to build your dream during this new normal life. New normal life. Gitu. Oke, yang pertama adalah ada make a plan. Jadi kalau di sini don't stop yourself to explore. Nanti bakal saya jelasin di slide selanjutnya. Terus yang kedua ada share your goals. Yang ketiga ada make sure the world needs you. Jadi kalian make sure kalau dunia ini membutuhkan kalian. Terus yang keempat set resolutions. Jadi bikin resolusi yang itu adalah part dari make a plan. Terus yang kelima be patient, bersabar. Dan yang keenam, sorry ini bukan ketujuh, ini keenam. Don't be afraid to take a few risks. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini make a plan, don't stop yourself to explore. Ini adalah coba membuat perencanaan. Nah, sekarang di during pandemic, ini teman-teman SMA dan teman-teman mahasiswa saya ngapain? Kalian sibuk ya pasti ya, belajar dan juga belajar kuliah dan lain sebagainya pasti sibuk ya. Terus juga ngejalanin acara BEM dan lain-lain nggak sih? Saya nggak tahu sebenarnya. Cuman mungkin pasti itu, Bu. Ya kan? Sibuk Ya, banget. Bu. Nah, tapi jangan lupa, kalian jangan kayak, aduh, gue nggak apa-apa ini di rumah, atau enggak, ya udahlah ini aja yang pasti-pasti. Enggak, kalian harus mikir, kalian juga harus membuat perencanaan ke depannya kayak apa. Jadi ini buat anak-anak yang masih kuliah atau anak-anak yang SMA, bikin plan atau perencanaan. Karena kalau kalian punya goal, tapi aku udah punya cita-cita nih, goal without plan itu kayak nothing. Jadi kalian seenggaknya kalau bikin rencana, itu harus, bikin goal, itu harus punya rencananya. Oke, nah kita akan bahas di sini. Ketika kalian punya mimpi, coba bikin suatu perencanaan yang sifatnya tuh matang. Jadi kalian mengidentifikasi setiap rencana-rencana yang akan kalian tuliskan di dalam buku, kertas, atau apapun. Dan plan itu jangan main-main. Jadi dalam arti gini, kalian bikin rencana yang itu tuh 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalian bikin rencana dari hari ini. 2000 berapa sekarang? 2020, berarti kalian bikin sampai 2025. Kayak gitu. Itu kalian bikin rencana di satu kertas, atau kalian ketik, nanti di print, terus tempel di kamar kalian, ditulis rencananya. Misalnya adalah anak-anak yang baru masuk kuliah, atau mau masuk kuliah, saya berencana untuk masuk jurusan psikologi, misalnya gitu. Oke, yang pertama, tahun pertama saya harus masuk jurusan psikologi. Nah, di situ harus apa aja? Harus misalnya, saya punya cita-cita kalau saya harus dapat IPK 3,25, kayak gitu. Karena itu minimal nggak sih dapat beasiswa, setahu saya ya. Terus abis itu saya pengen lulus cum laude, itu ambitious enough ya, itu nggak apa-apa sih kalau emang punya rencana kayak gitu. Terus abis itu ditulis rencananya sampai 5 tahun ke depan, terus saya mau lulus 4 tahun, terus abis lulus 4 tahun, saya mau bekerja, atau saya mau melanjutkan sekolah S2, dan saya harus dapat beasiswa, terus atau enggak saya harus punya pengalaman internasional, misalnya gitu, atau saya juga harus sekolah les bahasa asing lain selain bahasa Inggris karena untuk added value, nilai tambah kita biar kita lebih berharga kalau kita kerja. Kayak gitu, itu bisa. Jadi kalau dulu saya bikinnya gini, saya mau masuk psikologi tahun pertama, saya pengen IPK saya 3,25 at least minimal sampai lulus 4 tahun. Saya lulus 4 tahun karena saya nggak mau memperpanjang kosan saya. Terus habis itu setelah lulus 4 tahun, saya mau kerja atau kuliah. Ternyata saya dapat pengalaman internasional dulu, kayak exchange, gitu kan, dapat exchange dulu, karena harus ada pengalaman internasional sebelum saya lulus setidaknya. Ternyata barengan sama saya lulus, ya udah ternyata saya berangkat, abis itu wisuda dulu, terus berangkat, abis itu saya S2, dapat beasiswa, kayak gitu. Jadi emang harus punya rencana, itu terjadi atau nggak terjadi, setidaknya kalian udah berani bikin plan, gitu. Dan itu kayak ngeliatin ke diri kalian kalau kalian bertanggung jawab. Oke, yang kedua adalah share your dream. Try to open your mind. Nah, di sini ketika kalian share your dream, dalam arti adalah kalian punya rencana kan pertamanya, itu mimpi-mimpi kalian yang kalian tulis. Nah, dari semua mimpi-mimpi ini, coba kalian share, coba kalian bagi rencana kalian itu, tapi jangan ke sembarang orang, jangan ke sembarang orang yang bakal intimidate kalian gitu. Tapi share-lah rencana kalian sama orang-orang yang dianggap cukup
cukup expert lah buat ngerti mimpi kalian gitu. Kayak dulu misalnya adalah saya ngambil S1 psikologi gitu kan. Nah, ketika kalian mau ngambil psikologi, kalian tuh bukan cuman, aduh aku suka dengerin curhat orang nih, aku mau ngambil psikologi, itu nggak semudah itu. Jadi yang namanya punya mimpi, sebenarnya kita cari tahu dulu kayak apa mimpinya gitu kan. Misalnya ngambil psikologi, kita ngobrol sama orang yang emang kakak kelas kita, senior kita, teman kita, atau temennya siapa, kayak gitu, biar kayak lebih connecting people gitu loh, biar lebih banyak temennya kita cerita, ini mau ngambil psikologi nih, gitu kan, belajarnya apa ya, terus susah nggak dapet IPK-nya, dosennya gimana ya, belajarnya apa aja, kayak gitu loh. Nah, dari situ, kalian tuh jadi kayak punya tanggung jawab ke diri kalian gitu, kalau misalnya udah share your dream sama orang lain, entah itu mungkin sama orang tua, karena bisa dapet, support gitu loh, emotional support kan dari orang tua, terus juga sama teman yang mungkin bakal sama-sama kayak gitu. Kalau saya dulu gitu, jadi saya sama teman saya kita berdua punya mimpi yang sama, jadi kita berdua barengan. Jadi saya punya mimpi kalau saya mau ikutan les bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Waktu saya sama teman saya berdua yang sama-sama emang kayak, iya nih kita belajar bahasa asing lain itu selain bahasa Inggris yang emang bener-bener bisa berkomitmen gitu. Ya udah kita sharing berdua, kita cari tahu berdua, dan akhirnya kita sama-sama lulus berdua di bahasa asing itu, kayak gitu. Terus abis itu apalagi ya? Nah, dengan sharing mimpi kalian ini, setidaknya kalian tuh punya tanggung jawab ke diri kalian, dan kalian bisa jadi motivasi juga untuk orang lain yang kalian sharing, walaupun kayak dia kan udah lulusan psikologi, atau dia lagi kuliah di situ, udah keterima, atau dia mungkin udah kerja di tempat apa, atau udah kuliah S2, tapi tetap aja, kalian tuh bakal memberikan energi yang positif dari mimpi kalian itu, walaupun kayaknya kesannya kalian belum mencapai itu. Gitu. Jadi, setiap tulisan yang kalian bikin itu ada energi di mana kalian tuh bisa mencapai itu nantinya. Oke, yang ketiga adalah make sure the world needs you. Nah, di sini learn a lot of new things. Nah, kita realistis ya sekarang, ini kayaknya IT ini lagi sangat dibutuhkan, ya nggak sih? Kayaknya tuh kita semua hidup dengan teknologi gitu. And saya sangat berterima kasih kepada orang-orang IT yang kayak membuat kita terus terkoneksi, kayak gitu. Tapi bukan berarti cuma orang-orang IT yang harus belajar teknologi. Kalau kalian emang, misalnya teman-teman yang udah mahasiswa ya, kalian ngambil psikologi, coba belajar hal yang lain. Kayak entah itu desain, pasti ada kan yang bisa bikin desain. Entah desain, entah belajar buku tentang promotion, tentang marketing, tentang apapun itu. Yang emang lagi hits banget sekarang, karena sekarang semua orang kayaknya bikin bisnis deh. Terus teknologi ini digunain untuk, jadi karantina ini digunakan untuk kesempatan kita untuk mempelajari hal baru gitu. Jadi walaupun kalian ngambil psikologi atau mengambil psikologi, jangan pernah lupa kalau misalnya di luar sana masih banyak ilmu-ilmu lain yang perlu kalian pelajarin gitu. Terus yang kedua, kalian juga harus up to date. Jadi ketika kalian build your dream, kalian juga harus up to date. Jangan baca tentang hal yang emang udah usang aja gitu. Jadi harus hidup saat ini. Harus hidup di mana emang kita tuh harus menjejak tanah. Jadi harus realistis. Kita itu nggak akan kembali lagi ke masa 1 tahun atau 2 tahun lalu ke depannya. Kita bakalan hidup ya dengan new normal life ini. Saya yakin itu kok. Itu karena memang kenyataannya setiap pandemi itu akan selalu ada perubahan dari setiap susunan. Jadi mau nggak mau yang tadinya emang nggak bisa belajar, aduh buta teknologi apa, jangan pernah bilang nggak suka belajar teknologi, jangan pernah bilang saya nggak suka membaca buku biografi, jangan pernah bilang bahwa saya nggak suka membaca koran, jangan pernah bilang kayak gitu, karena itu salah satu cara mendisiplinkan diri kalian untuk mempelajari hal baru biar nanti kedepannya kalian nyambung ngobrol sama orang gitu. Dan kalau kalian misalkan ngambil psikologi, jangan kerja yang emang ya udah mau di bidang psikologi aja, jadi nanti itu rugi sendiri, karena nanti ada banyak banget pekerjaan di luar sana juga yang membutuhkan kita juga perlu skill-skill lain di luar sana gitu ya. Jadi kayak saya sekarang lagi belajar desain karena saya kerja di bagian desain juga di tempat lain. Nah, jadi saya mau nggak mau belajar desain, dipaksa untuk belajar desain karena saya kerja di tempat lain, saya jadi dosen, saya kerja di tempat lain di mana mengharuskan saya membuat desain yang saya ini adalah orang yang berada dalam strata pendidikan paling rendah di perusahaan itu. Jadi mau nggak mau ketika atasan saya nyuruh saya harus bisa bikin desain kayak gitu yang sesuai dengan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan saat itu. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kalian juga harus belajar hal baru. Jangan pernah bilang nggak suka, karena semakin kalian nggak suka, semakin hal itu mengejar-ngejar kalian. Gitu. Oke, lanjut ya ke set resolutions. Set resolution, do it step by step. Nah, ketika kalian membuat suatu rencana, kalian setidaknya itu membuat hal yang akan membuat kalian sukses dan membuat kalian tidak sukses. Make it success or make it failure. Gitu. Jadi
bikinlah resolusi itu kayak kebiasaan-kebiasaan yang akan mendukung kalian ke depannya untuk mencapai hal itu. Nah, jadi kalau misalnya emang, aduh nih, mau ngambil psikologi dengan grade sekian, atau mau ngambil jurusan IT, atau mau ngambil jurusan communication dengan grade sekian, nah apa yang bisa kalian lakukan untuk itu? Atau teman-teman mahasiswa yang emang mau ngejar mimpinya kayak IPK dan lain sebagainya setelah lulus nanti pas mau lanjut S2, aduh ternyata IPK-nya harus sekian lah, ternyata pekerjaan di sini IPK-nya harus sekian gitu kan. Mau nggak mau kalian juga harus memaksimalkan itu. Jadi, tapi di dalam set resolution itu kan berarti hal-hal baik yang akan mendukung ya, yang akan mendukung, kayak mendisiplinkan diri kalian, banyak membaca buku, dan lain-lain. Jangan pernah menuliskan hal yang sifatnya nothing terms, hal yang 100% nothing, kayak misalnya adalah, saya tidak akan membeli Starbucks Coffee. Enggak, bukan Starbucks Coffee, tapi saya tidak akan membaca komik, misalnya gitu. Karena kalian menganggap kalau komik tuh kayak kurang bermanfaat misalnya gitu, kayak itu cuma entertaining aja tapi nggak dapat ilmu misalnya gitu kan. Tapi jangan pernah ngomong kayak saya tidak akan membaca komik, saya tidak akan membuka sosial media. Kenapa? Karena sekali kalian membuka sosial media, aduh nggak tahan, buka sosial media, itu berarti kalian udah gagal dalam resolusi. Jadi bikinlah resolusi yang sifatnya advance. Jadi step by step ke atas yang emang itu bakalan mendukung kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian gitu, mencapai rencana-rencana kalian gitu. Nah, jadi contohnya adalah saya akan membaca buku biografi 1 kali dalam sebulan. Misalnya adalah kalian udah tulis nih, saya membaca yang pertama, saya membaca buku Steve Jobs, saya membaca bukunya Margaret Thatcher, atau saya akan membaca bukunya Bung Hatta, saya akan membaca bukunya biografi orang-orang terkenal. Kalau saya dulu gitu. Jadi karena hal itu tuh positif gitu loh buat diri saya. Dengan membaca orang-orang yang sukses. Karena itu tuh, buku tuh bisa mengubah diri kita. Kalau bagi saya kayak gitu ya, karena itu advance. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa juga belajar ke yang, oke, dalam 1 hari setidaknya saya udah mempelajari bahasa asing sekian kayak gitu. Karena kan sekarang udah banyak ya semua go online. Saya kayak pernah ikut ada yang go online yang belajar bahasa asing, misalnya belajar bahasa asing lain. Oke lah, nggak usah jauh-jauh belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Rusia, tapi bahasa Inggris dulu. Kenapa saya selalu menekankan ini sama mahasiswa saya untuk kayak belajar bahasa Inggris yang benar? Karena guys, how can you understand the world without understand world language? Itu nggak akan bisa. Jadi kalau kalian ngerti dunia, ya kalian harus ngerti bahasa dunia dulu. Kayak gitu. Jadi kalian belajar, oke, saya harus mampu mendapatkan IELTS sekian dengan belajar yang emang online banyak loh. Kalau kalian berkomitmen, kalian pasti bisa. Gitu. Jadi yang pengembangan diri lah sifatnya. Gitu, oke? Terus apa lagi ya? Udahlah tentang resolution ini. Dan ditulis juga hal yang nggak boleh kalian lakukan. Kayak apa ya? Males-malesan, procrastinating gitu loh. Kayak menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau dikasih tugas sekolah atau apa, kerjain saat itu juga kelar. Jadi ntar kalian punya banyak waktu untuk melakukan hal positif lain. Jadi hidup tuh bakal terus semangat gitu loh. Kalau mahasiswa juga gitu. Karena kalau dulu mahasiswa di psikologi, itu kita selalu belajar kelompok. Banyak yang presentation, semua orang dapat bagiannya. Kalau saya hari itu dikasih nih presentation, hari itu selesai, dibaca, selesai, dikerjain, selesai, udah. Jadi yang lain belum selesai, saya udah selesai. Kayak gitu. Itu bakal ngebantu kalian banget gitu. Karena semakin nunggu, semakin banyak juga waktu kalian kebuang. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang kelima adalah tentang be patient. Bersabar. Failure is not an option and you need to be adaptive fast. Jadi kalian tuh nggak boleh gagal. Kalau ada orang yang bilang, nggak apa-apa kok gagal. Nggak, kalian nggak boleh gagal. Generasi kita nggak pernah mengenal kata gagal. Kita harus, ya udah, failure is not an option. Kita punya 2 pilihan. Kita gagal, diem, terus kita, ya udah, destroy everything. Atau yang kedua, kita sukses. Kita persist, kita bertahan, kita berpikir secara mendalam, thinking deeply, kita mengambil aksi, take an action, habis itu kita sukses. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada mimpi kalian yang emang udah nggak bisa, ya udah gitu, itu kita nggak kecapai, tapi bukan berarti kalian gagal. Ada hal lain di sana yang bisa kalian kejar lagi. Lupain aja itu. Fokus ke hal baru yang bisa kalian capai dibandingin kalian meratapi. Grieving is important sometimes, tapi it takes, jangan ngabisin waktu kalian buat grieving atau bersedih gitu. Ya udah, sabar aja karena setiap goal itu punya arah dan tujuan yang jelas gitu.
Dan gampang juga sih buat kita kayak yang ngeruntuhin itu semua, kembali lagi ke kebiasaan lama gitu. Jadi kayak kita males-malesan, kita bersedih terlalu lama, kita diem di ranjang dengan lama-lama gitu. Jangan kelamaan kayak gitu. Kita jangan pernah nyerah dan kita jangan pernah gagal. Gitu, oke? Jadi kalau misalnya ada yang, aduh saya fail gitu. Enggak. Itu kalian nanti dimusuhin oleh generasi kalian sendiri gitu. Kita nggak ada kata gagal. Oke, kita lanjut ya di sini. Don't be afraid to take a few risks. Nah, di sini kita harus percaya sama diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh takut untuk ngambil berbagai resiko. Nah, teman-teman di sini kan ada yang baru mau masuk kuliah dan ada juga yang udah kuliah kan. Nah, kalian di sini jangan cuma ada di zona nyamannya sendiri. Kayak udah enak kayak gini, udah ngerjain aja apa yang ada di depan. Ngerjain apa yang ada di depan itu baik, tapi kalian juga jangan pernah lupa, kalian juga nggak hidup di situ-situ aja. Jadi coba explore diri kalian untuk melihat hal lain dengan belajar hal lain yang baru. Kayak gitu. Kayak misalnya mahasiswa sekarang kan aktif lah di BEM lah, jadi ketua departemen, atau jadi panitia apa gitu, atau di luar organisasi itu belajar hal baru kayak itu saya bilang, belajar bahasa, atau mungkin ada yang belajar masak, atau mungkin les apa, tapi sekarang lagi pandemik gini ya, makanya do something for yourself at home, gitu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan untuk diri kalian sendiri di rumah. Ya udah, itu take a few risk aja, emang harus berani untuk kayak gitu. Terus juga kalian harus berpikir terbuka gitu loh di luar sana, jangan kayak ngikutin hal yang sifatnya rigid atau kaku, kayak ya udah deh nanti habis selesai kuliah, saya mau kerja yang biasa-biasa aja, atau saya mau sekolah yang biasa-biasa aja. Kalian sebenarnya harus punya mimpi yang setinggi itu, yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu, yang membuat kalian keluar dari zona yang nyaman. Karena apa? Biar kalian tuh tahu kalau diri kalian tuh nggak terbatas. Kayak gitu. Kayak misalnya, teman-teman ini pasti ada kan yang kuliah atau enggak sekolah, teman-teman baru. Nanti kalian tuh kalau kuliah ya, anak-anak SMA nih yang lagi ngedengerin, kalau misalnya kalian kuliah, kalian berada dalam suatu situasi yang baru. Situasi yang baru, tempat di luar yang baru, ketemu orang-orang baru yang kita nggak tahu siapa, budaya yang baru, kayak gitu. Nah, itu tuh kalian udah lumayan keluar dari zona nyaman. Dari situ kalian keluar lagi, ikutan segala macem. Nah, itu tuh kayak bener-bener, pengembangan diri lah buat kalian, kayak gitu. Atau kayak misalnya gini, saya cerita sedikit, waktu saya dulu kuliah S1, itu kan saya juga kos. Saya mungkin Huda juga kos ya, Huda? Iya, Bu, kos. Ya kan, kos. Nah, itu kan aku ketemu teman-teman baru yang saya nggak pernah tahu gitu mereka siapa. Terus juga ada belajar apa aja di psikologi, kayak gitu. Terus juga belajar apa aja, ternyata ada belajar segala macam. Nanti saya akan jelasin kita belajar apa aja di psikologi. Terus juga ketemu teman-teman baru, terus juga organisasinya kayak gini, terus ada harus ketemu bidang promotion, sponsorship, gitu. Itu seru banget ya kalau kita kuliah gitu, dan kita aktif di organisasi lain kayak gitu. Asik banget gitu. Nah, terus begitu kuliah, udah kalian juga jangan keasikan juga di organisasi. Boleh, aktif banget di organisasi, boleh. Nah, di luar itu ada lagi. Kalau dulu saya dengan cara, saya sekolah bahasa asing lain. Jadi waktu itu saya kejar-kejaran banget ya, udah ya. Kuliah psikologi sibuk banget. Ya kan, sibuk banget kuliah psikologi. Dan parah, Bu. Iya, aktif juga misalnya di organisasi. Tapi sekolah bahasa asing juga. Waktu itu saya sekolah bahasa asingnya jauh banget dari tempat saya gitu, dari kosan saya, dari kampus saya gitu. Jadi saya sekolah bahasa Perancis waktu itu. Jadi itu kejar-kejaran, 5:30 baru keluar dari kampus, 5:30 sore, jam 7 malamnya saya udah les lagi bahasa Perancis, sampai jam 11 baru nyampe rumah. Gitu. Dan besoknya saya ternyata pagi-pagi 7:30 kuliah lagi kayak gitu. Jadi ya terus aja kayak gitu hidupnya. Asik banget sih sebenarnya itu, karena kalian tuh masih muda. Masih banyak lah tenaganya dibandingkan, ntar mah udah kalau udah tua udah ntar nyesel loh. Kalau kalian pas mudanya nggak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Betul, Bu. Terus apalagi ya, pokoknya ya keluar aja lah dari zona nyaman. Intinya itu sih. Jadi jangan pernah takut deh, kayak aduh takut nih ketemu orang baru. Waktu saya sekolah di luar negeri, saya juga takut banget kok. Nggak takut banget sih. Saya juga takut ketemu bule-bule semua. Itu takut loh, mengerikan. Kayak dosen kita bule, dragon lady, yang kita nggak tahu dia jahat kalau ngomong, kayak gitu. Beda banget sama dosen-dosen di Indonesia. Nggak sih, dosen-dosen saya juga ya adalah yang aneh. Tapi baik sih. At least itu sangat luar biasa baik dosen-dosen psikologi tuh. Gitu. Jadi pas saya kuliah ya nggak semua dosennya baik gitu. Jadi mereka kalau ngomong ya jeplak-jeplak aja, kalau salah ya salah, kalau bener ya bener, kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Itu saya benar-benar keluar dari zona nyaman saya, udah udaranya dingin, terus saya juga harus kerjain banyak kerjaan, saya juga bertanggung jawab terhadap lembaga yang memberikan saya beasiswa, saya juga aktif juga di PPI, jadi banyak banget waktu itu yang emang harus kita lakukan gitu loh.
terlalu banyak pekerjaan ya emang overwhelmed, tapi seenggaknya saya pernah merasa bahwa saya muda. Gitu. Oke, Bu. kita lanjut. Masuk ke psychology. Nah, psychology, oh my god, ini maksud saya ada yang nonton nggak ya? Banyak, Bu. Oke. Ini buat teman-teman SMA lah. Kalau anak S1 udah tahu psychology itu apa. Iya, Jadi kalau di sini kata APA adalah bahasa Indonesianya salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Jadi bukan yang sifatnya tuh pseudoscience ya, atau hal yang nggak ilmiah, tapi memang dapat terukur gitu di psikologi ini. Nah terus dengan pandemi ini, kalian tidak ada yang mempertanyakan gitu, kayak, terus psikologi ngapain men? Gitu. Kalian tidak ada yang mempertanyakan itu. Kalau bagi saya, ini sangat berarti, it means so much buat saya, karena saya belajar psikologi, seriously. Jadi, jadi di psikologi ini macam-macam ya. Kan ada yang bilang, oke, saya suka dicurhatin. I think that's your passion maybe, gitu. Kalian mungkin punya passion untuk dicurhatin, dipercaya sama orang lain, membuat orang lain merasa damai, nyaman, dan tenang. Kayak gitu. And congratulate yourself lah ya, itu. Terus, kalau misalnya, tapi psikologi bukan itu aja kok. Kita belajar banyak. Kita belajar, ini kan untuk S2-nya ya di Indonesia. Ada psikologi perkembangan anak, ada psikologi sosial, ada psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis dewasa, psikologi pendidikan. Nah ini buat S2. Tapi nanti teman-teman kalau S1 juga belajar. Ini seru banget belajarnya. Jadi kalau teman-teman yang suka sama anak-anak, psikologi perkembangan anak, ini kayak asik banget sebenarnya. Tentang anak-anak, kalau yang suka sama anak-anak ya, kalian seneng banget pasti tentang perkembangan anak, kayak ini bukan gitu-gitu aja loh kuliahnya, ini kuliahnya beneran serius. Ini serius banget dan kalau menurut saya ya, ini salah satu yang sulit sih kuliahnya tentang perkembangan anak ini, tapi canggih ya, ilmunya emang bagus gitu kalau kalian mau kuliah di perkembangan anak ini. Jadi kalian benar-benar mempelajari perkembangan anak usia segini tuh, dia harusnya bisa apa, secara kognitif atau pemikirannya dia gimana, secara aktif fisiknya dia apa, kayak gitu. Terus juga belajar juga tentang apakah nih anak ini berbeda atau umum sih sama orang lain gitu loh. Itu kalian mempelajari ini. Nah yang kedua psikologi sosial. Wah ini saya psikologi sosial. Saya sendiri kan bukan ambil psikologi sosial di Indonesia ya. Tapi saya bisa cerita sedikit tentang psikologi sosial yang saya pelajari. Jadi psikologi sosial yang saya ambil ini adalah psikologi sosial yang sifatnya tuh berbau politik dan ekonomi. Jadi saya belajar juga politik, war studies, studi perang. Saya belajar juga bargaining power. Saya belajar gimana caranya melakukan bargain, melakukan tawar-menawar. Saya juga belajar perilaku ekonomi. Saya belajar training atau pengembangan. Saya juga belajar tentang kebudayaan. Nah itu minor saya, jadi saya cukup passionate atau saya cukup suka di bidang kultur. Makanya kenapa saya banyak menekankan bahwa setelah pandemik ini kulturnya berubah. Yang mungkin kultur di negara lain yang kalau ketemu orang cipika-cipiki 3 kali, di Perancis 3 kali kayak gitu, atau memeluk orang di Rusia kayak gitu, sekarang udah banyak berubah gitu. Terus di psikologi sosial ini saya suka banget, ya iyalah itu kan jurusan saya, makanya saya suka banget. Jadi saya suka banget karena kita belajar studi perang di sini. Saya belajar tentang tacit coordination, gimana cara berkoordinasi dengan orang lain, tapi kita nih tidak tapi kita nih nggak usah terlalu banyak verbal gitu. Jadi dengan tubuh, dengan mimik atau dengan gimana lah gitu ya. Terus juga di sisi lain, saya juga suka karena saya memikirkan bagaimana identitas etnik seseorang ketika ada di Indonesia dan lain sebagainya. Itu udah terlalu jauh lah ya, itu yang saya kuliahin. Terus yang ketiga, industri dan organisasi. Kalau teman-teman yang dari psikologi mau belajar tentang industri atau perkantoran lah ya gitu, HRD, human resource, anak SMA ngerti nggak ya? Jadi kayak kerja kantoran lah, profesional gitu, yang kerja di Sudirman, gedung Sudirman, nah itu bisa Tio. Terus psikologi klinis dewasa, ini juga seru banget kalau buat teman-teman yang emang mau ngambil klinis. Jadi ngambilnya tuh kayak lebih ke kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit jiwa, kayak di Halo Dokter. Di Halo Dokter ada loh ini, ya kan? Terus psikologi pendidikan yang pasti berkaitan dengan dunia pendidikan lah ya, gitu. Well, tapi karena saya ngambil dari sosial, jadi saya mau highlight apa yang saya alami ya, karena saya juga nggak mau bicara yang bukan ranah saya gitu. Saya kebetulan karena saya bilang tadi saya belajar sosial, saya belajar ilmu politik, ekonomi dan segala macam. Jadi psikologi dalam bisnis itu ilmu yang saya pakai nih dari psikologi. Teman-teman mungkin berpikir orang psikologi ngapain sih kalau misalnya lagi pandemik gini gitu kan, kita biasanya ketemu orang vis-a-vis, kebayangnya ya kalau orang-orang yang mungkin nggak tahu ranah kita di mana, vis-a-vis ketemu orang depan-depanan ngobrol, terus kalau misalnya kayak gini kita gimana ngelakuin trainingnya gitu. Nah kalau buat saya sendiri
adalah psikologi dalam bisnis. Ini ada jurusannya kalau misalnya kalian ngambil S1 di Indonesia, ambil S2 di luar negeri, ada psikologi dalam bisnis. Jadi ini buat orang-orang psikologi yang kayak saya, yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan gimana ya. Saya ya tahu lah, kalau mahasiswa saya tahu lah saya kayak gimana ya guys. Iya, Bu. Gitu kan? Jadi kayak kita lebih asik ya udah ya. Iya, Bu. Lebih aja lah mikir ke depannya gitu. Jadi kalau psikologi dalam bisnis ini kalian tuh bisa belajar yang sifatnya tuh kayak di startup kayak gitu. Kalian belajar psikologi konsumen. Kalian mempelajari riset apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya. Misalnya kemarin terakhir kali saya publikasi jurnal berdua. Jadi isinya itu tentang investasi yang dilakukan. Saya pernah cerita sama mahasiswa saya. Sekarang udah publish guys. Jadi kali Udah dipublish ya, Bu? Udah dong, udah publish. Jadi kalau mau baca tentang investasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di luar sana terhadap kecantikan diri mereka yang disebabkan oleh men shortage, kurangnya laki-laki, kayak gitu. Jadi saya sih lebih suka untuk ngambil penelitian yang kayak gitu, yang sifatnya tuh kayak, oh ya nih risetnya kira-kira di masa depan nih perempuan-perempuan nih kenapa mereka tuh, apakah mereka sebegitunya menginvestasikan keuangan mereka untuk penggunaan skincare, penggunaan lain gitu, kayak gitu. Jadi saya ini bisa ngeliat ke depannya dengan variabel psikologi yang saya pelajari tentang apa sih yang perilaku manusia nih, perilaku perempuan nih yang dipelajarin kayak apa, terus nanti akhirnya diberikan kepada perusahaan, itu loh kebutuhan perempuan ternyata di luar sana, kayak gitu. Ibu, 3 menit lagi ya, Bu? Oke, iya. Iya. Terus abis itu apalagi ya, dalam teknologi banyak yang bisa kerja sebagai business intelligence di startup. Itu apa? Makanya ngambil psikologi nanti saya jelasin di kelas. Kan 3 menit lagi. Oke, jadi pokoknya gitulah. Jadi psikologi ini luas banget, bukan cuma gitu-gitu aja, enggak. Lebih luas daripada itu. Kita bisa kerja dengan orang-orang yang ada di jurusan beda. Teman-teman saya di pekerjaan itu orang-orang yang pasti beda lah ya jurusannya. Disuruh ini, disuruh itu gitu. Tapi saya inisiatif sih. Gitu. Jadi memang harus inisiatif juga. Itu cara kita supaya kita dicintai setidaknya sama orang lain. Ya udah nggak apa, saya aja yang kerjain gitu. Oke, udah sih itu aja sebenarnya tentang psikologi. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Atas kesempatannya. Ya udah, silakan. Oke. Dulu ya. Baik, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, nanti kalian bisa chat di Zoom-nya ini. Saya mau sharing juga nih, Bu. Jadi kan saya dulu emang diajar sama Miss Regina juga. Jadi sebelum saya masuk ke perkuliahan, jadi Miss Regina tuh sempat mengisi dalam acara MOB dalam acara PKKMB. Oh iya ya, lupa. Ya. Jadi saya masih ingat banget, Bu. Jadi Ibu tuh ngasih tahu yang perihal kita harus bikin plan gitu, Bu, 5 tahun ke depan. Oh iya ya, lupa loh. Ya, Ibu pernah bikin kayak gitu dan saya sudah membuktikannya itu, Bu. Jadi saya sudah bikin juga, Bu. Nah, saya tuh jadi pas Ibu bikin kayak gitu, saya sudah menuliskan bahwa 5 tahun ke depan selama saya kuliah, saya harus menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, Bu. Dan alhamdulillah beberapa sudah saya tercapai juga, Bu. Salah satunya untuk bidang non-akademiknya itu, saya sekarang menjabat sebagai Duta Universitas Asa Unggul. Terus yang kedua, saya menjabat juga sebagai Ketua Angkatan Psikologi 2018 Universitas Asa Unggul, Bu. Jadi emang harus benar-benar plan itu harus benar-benar saya itukan juga, Bu. Jadi harus membuat plan sampai saya lulus nanti harus bagaimana sebagai mahasiswa gitu, Bu. Dan untuk akademiknya, alhamdulillah IP saya kemarin itu saya sudah targetkan dari sebelum-sebelumnya dan alhamdulillah pada IP yang semester 3 kemarin saya mendapatkan IP 3,95, Bu. Wow. Jadi saya harus membuat target gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi saya mendapatkan IP alhamdulillah 3,95 kayak gitu, Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan juga gimana ya, Bu. Jadi saya dari plan-plan yang Ibu kasih itu saya terapkan dan alhamdulillah satu persatu sudah tercapai juga gitu, Bu. Dan yang satu lagi, Bu, yang saya paling menarik itu kita harus membagi juga, Bu, membagi plan tentang diri kita juga ke orang lain. Dan itu memang membuat saya tuh bertanggung jawab untuk bisa menghidupkan plan-plan saya itu, Bu. Jadi benar juga, Bu, kata Ibu kita harus meng-sharing plan-plan kita itu. Iya kan. Oke, teman-teman. Iya, jadi kita ada tanggung jawab juga buat menyelesaikan plan-plan tersebut gitu, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja sesi tanya jawabnya, langsung bisa bertanya di chat, di room chatnya itu. Ya nih, mana nih? Ada di more, Bu. Ada di more, terus di situ ada chat. Oke. Bisa dibacain udah mungkin? Iya, belum ada yang bertanya, Bu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, bagaimana nih membangun mimpi kita untuk masa depan, apalagi teman-teman SMA nih, yang kalau misalnya disebutnya di sosial media sekarang tuh angkatan corona, Bu. Oh iya bener. Ya, jadi di sosial media tuh teman-teman SMA atau SMP yang baru lulus sekarang tuh disebutnya angkatan corona gitu, Bu.
Oh iya? Iya Bu, banyak banget di sosial media yang mengatakan hal tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang yang baru lulus dari SMA atau SMP mungkin bisa bertanya nih bagaimana nih, apalagi yang SMA nih yang udah mempunyai mimpi untuk masuk perguruan tinggi mana, kalian mau bertanya tentang hal tersebut supaya nanti mungkin Miss Regina bisa membantu. Oh, Bu, ada yang bertanya nih Bu, sudah ada yang bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari Dendi Heriansyah. Pertanyaannya Bu, seberapa pentingkah motivasi berprestasi pada diri seseorang? Oke, sorry. Gimana? Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah motivasi berprestasi pada diri seseorang? Oke, ditampung dulu apa gimana? Ditampung dulu boleh, dan mungkin langsung ditanya aja Bu, supaya teman-teman yang lain memikirkan dulu pertanyaannya kayak gitu Bu. Oh gitu, jadi yang berapa penting motivasi berprestasi pada diri seseorang? Oke, penting banget guys. Sepenting apa? Itu penting banget. Karena kalau misalnya nggak ada motivasi, kalian nggak punya drive atau dorongan buat kalian tuh mencapai goal kalian. Bayangin aja kalau misalnya kalian punya goal, punya rencana, tapi kalian nggak punya motivasi. Nah, jadi motivasi ini gunanya adalah untuk jadi drive dorongan buat diri kalian untuk mencapai rencana-rencana yang udah kalian bikin gitu. Dan itu juga bisa jadi drive atau dorongan untuk kalian sendiri melakukan resolusi-resolusi yang udah dibikin. Coba bayangin kalian nggak ada motivasi, gimana caranya kalian melakukan resolusi kayak misalnya membaca, saya mau membaca bukunya Steve Jobs. Itu kan tebel banget, 600 halaman kalau nggak salah. Iya Bu, tebel banget Bu. Gimana tuh? Nah, motivasi berprestasi itu kan membaca buku apapun itu, atau enggak menyelesaikan tugas sekolah, tugas kuliah, tugas sekolah di luar sana, apapun itu perlu motivasi lah, gitu. Jadi penting banget. Oke, jadi kita harus benar-benar punya motivasi juga ya Bu, supaya kedorong plan-plan kita juga. Iya dong, kalau nggak punya motivasi ntar lemes. Wajib berarti ya Bu, walaupun di tengah pandemi ini kita wajib mempunyai motivasi, jangan sampai putus juga motivasinya ya Bu. Iya, jangan dong, nanti jadi frustration. Oke Ibu, ada pertanyaan kedua dari Kelly. Kalau nggak salah Kelly itu yang dari Kalimantan ya, yang tadi tuh. Oh, kalian tahu sih, emang ada ya di sini? Tadi sebelumnya udah berbincang juga Bu. Oke. Dari Pontianak kalau nggak salah Kelly itu. Jadi pertanyaan itu Bu, bagaimana cara kita untuk maintain planning kita jika situasi sekitar itu nggak mendukung dengan planning kita? Jadi kita bikin planning nih Bu, tapi lingkungan kita tuh nggak ngedukung planning kita. Gimana tuh Bu caranya Bu? Nggak ngedukung plan kita, misalnya apa? Kalau misalnya nggak jelas, gue bingung saya. Kalau misalnya tidak mendukung plan kita, misalnya apa tidak mendukungnya? Karena saya bisa memberikan saya jawaban karena kebayang gitu loh. Misalnya apa ya? Tidak mendukung plan kita, misalnya apa? Misalnya mungkin situasi keluarga yang tidak harmonis gitu Bu, itu kan tidak mendukung pergerakan daripada plan-plan yang kita buat juga gitu Bu. Iya, kita juga sebenarnya gini sih guys, kalau kalian bikin plan, kalian tuh seenggaknya tadi saya sudah bilang kalau kita coba untuk mendeskripsikan, menjabarkan dan mengidentifikasi tentang mimpi-mimpi kita. Nah, at least artinya kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita udah bikin. Nah, dari situ kita bisa jelasin ke siapa, misalnya ke orang tua, kalau misalnya mereka nggak setuju nih dengan mimpi kita, dengan rencana kita, dengan harapan kita, coba kita bicara sama mereka dengan baik atas dasar tanggung jawab penuh yang kita punya. Karena mereka juga nggak akan setuju kalau misalnya kita memberikan pernyataan, pokoknya aku mau masuk ini, ya udah aku mau masuk aja. Kita coba menjadi diri yang bertanggung jawab akan itu gitu. Jadi jelasin ke mereka dengan secara rasional dan penuh tanggung jawab. Gitu. Kalau misalnya itu masih bisa dilakukan ya jangan pernah nyerah. Makanya tadi saya bilang jangan pernah nyerah kalau lingkungan kayaknya nggak mendukung nih gitu. Tapi coba cari cara gimana caranya kalian tetap bisa melakukan rencana itu. Tapi kalau emang udah nggak bisa, oke, cari alternatif lain dan bukan berarti kalian gagal. Gitu. Cari alternatif lain, karena jalan hidup tuh nggak cuma satu doang ya Bu. Iya benar, makanya tadi saya bilang kan generasi kita tidak mengizinkan failure, nggak ada kegagalan. Jadi kalian coba cari jalan lain, di situ kalian bisa sukses. Gitu. Oke Bu, jadi intinya meyakinkan diri sendiri dulu ya Bu. Iya, supaya orang lain pun ikut yakin juga gitu kali Bu. Iya, kita harus punya tanggung jawab. Dengan gitu kita punya tanggung jawab ke diri kita. Gitu. Iya benar Bu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Asari. Bagaimana menghadapi saat quarter life crisis menyerang kita sedang menjalankan rencana? Bagaimana menghadapi saat quarter life crisis menyerang kita sedang menjalankan rencana, Ibu? Quarter life crisis 25 tahun. Siapa sih yang nanya? Ini ada Muhammad Asari, Bu. Oke, kelihatan. Quarter life crisis. Gimana? Sorry.
Jadi pertanyaannya bagaimana menghadapi saat quarter life crisis menyerang kita sedang menjalankan rencana. Jadi mungkin dia sudah membuat rencana tapi diserang gitu loh, Bu. Oke, ada krisis. Gimana caranya kita, saya harus membayangkan dulu pertanyaannya. Jadi gimana cara kita melanjutkan rencana ketika ada krisis di tengah-tengah gitu? Iya, mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Soalnya Oke, kayak gitu. Gimana caranya? Saya harus menganalisa dulu. Bagaimana cara melanjutkan kita ketika ada krisis? Oke. Nah, setiap kita punya mimpi, proses semua, itu pasti akan selalu ada krisis di tengah-tengah. Pasti ada krisis. Oke. Dalam semua rencana kita tuh tengah-tengah tuh nggak mungkin mulus aja. Pasti itu akan selalu ada krisis, akan selalu ada masalah di depan itu gitu. Nah, gimana caranya adalah gimana cara kalian memaintain biar kalian nggak kehilangan motivasi. Coba kalian berpikir, kalian emang harus sekuat itu untuk menghadapi semua masalah yang ada. Gitu. Kalian bisa cerita, bisa ngelihat ke diri kita harus kuat, kita harus siap, karena kita sendiri yang udah make promises sama diri kita, kalau kita punya rencana ini dan kita janji, kita harus berhasil. Jadi, yaudah take a breath, deep dulu aja, pelan-pelan, dihadapin, dipikir secara mendalam, jangan nyerah. Kalau emang itu masih bisa dihadapin ke depannya, tahan dulu aja. Tahan dulu, pasti gini, pasti sakit, pasti sedih, pasti susah, karena namanya krisis itu nggak gampang. Tapi, ya nggak sih, nggak gampang. Betul, Bu. Tapi, ya gimana kita harus ngeliat itu ke dalam diri kita, bahwa kita yakin kalau kita bisa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita percaya diri sama diri kita. Kalau kita nggak percaya sama diri kita, ya berat sih ya. Soalnya saya juga ada cerita, kalau ada satu proses panjang dalam perjalanan hidup kita nih di tengah-tengah, ini cerita real yang nyata, ini baru terjadi sama saya, up to date ya, berarti sekarang. Itu adalah saya punya rencana suatu hal yang akan launching di bulan Oktober. Itu udah lama banget, kayak direncanain udah dari tahun lalu. Launching di bulan Oktober, pandemik, saya nggak bisa launching. Gimana? Nah gitu, jadi akhirnya itu krisis kan, berarti buat saya. Tapi saya nggak nyerah, sedih, sakit, dan aduh gimana nih launchingnya nih Oktober gitu kan. Udah kayak sedih banget, tapi ya udah, nggak apa-apa. Saya bisa nunda nanti, tapi saya tetap fokus sama hal itu, kalau saya yakin kalau ini tetap bisa dilaluin, gitu. Oke, Ibu. By the way, Bu, partisipan dalam acara webinar ini ada 235 orang, Bu. Wah, oke, terima kasih. Terbilang banyak sekali ya, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Banyak banget ya ini. Iya. Oke, teman-teman. Ya. Mungkin lanjut kali ya, Bu, pertanyaan berikutnya ya, Bu. Saya mungkin random aja pertanyaan, karena di chat ini sudah banyak pertanyaan juga, Bu. Saya ambil pertanyaan yang mungkin berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, ini ada tentang generasi nih, Bu. Bu Regina, dari Zulham. Mana Zulham nih? Zulham dari mana nih kira-kira nih? Halo Zulham? Mungkin ditanya dulu aja kali ya, Bu. Dia dari mana? Supaya interaktif itu. Zulham, boleh dinyalakan dulu mic-nya? Ya, Zulham dari mana? Saya kuliah di Esa Unggul juga. Oh, di Esa Unggul juga? Jauh, ya. Oke, Zulhan, langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Untuk Miss Regina. Wait. Jadi gini, Bu, bagaimana caranya kita supaya bisa berkomunikasi dengan anak kita yang berbeda zaman, Bu? Saat di generasi X dan anak saya di generasi Z. Oke, Mas Zulhamnya udah punya anak ya? Udah, Bu. Oke, cool. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya juga punya anak. Saya udah punya anak. Oke, gimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan anak kita yang beda generasi? Ya. Oke. Kalau boleh tahu nggak sih dari generasi apa? Y? Saya itu X, anak saya Z. X. Jauh bedanya, Bu. X dan Z, Bu. Oh, udah ya? Z ya berarti ya? Iya, Z-nya saya, Bu. Enggak jauh sih, itu nggak jauh. Memang itu normal. Biasanya orang tua yang di generasi X kan anaknya di generasi Z. Iya, gimana caranya generasi Z itu kan sekarang lagi, ya tahu sendiri ya Mas ya, lagi bener-bener hidup tuh bareng lah sama teknologi, ya nggak sih? Barengan sama mereka. Screen banget anak-anak, screen lah. Anak-anak yang connected kids saya bilangnya. Jadi anak-anak yang memang masih pikirannya tuh kalau di sini dibilangnya unprepared to be adult. Jadi mereka bisa lebih juga. Kenapa? Jadi mereka tuh kayak nggak siap untuk jadi dewasa seolah-olah gitu kan, karena mereka tuh baik gitu, nggak rebel. Sebenarnya kesulitannya itu adalah mengerti mereka ya. Sebenarnya kalau bagi saya ya, untuk ngedengerin anak-anak nih kayak mahasiswa saya, itu mereka tuh kayaknya anak-anak yang manis sebetulnya kalau bagi saya, mereka anak-anak yang manis. Terima kasih, Bu.
Iya, jadi kalau bagi saya untuk deket sama mereka ya, mungkin karena saya dari Y ya, untuk masuk ke generasi mereka, saya tuh belajar hal apa yang mereka pelajarin. Saya masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya baca lagi apa sih nih generasi Z nih, dengan cara ngeliat anak-anak yang ada di generasi Z itu kayak influencer, public figure yang kira-kira followernya tuh paling banyak. Apa sih yang mereka lagi bahas? Kayak gitu. Caranya kayak gimana sih komunikasi sama mereka? Kayak gitu. Jadi dari situ saya at least belajar, entah itu dengan coba untuk berada dalam kehidupan mereka, belajar. Jadi sebenarnya untuk ngobrol sama mereka tuh nggak bisa yang kayak kita pakai perspektif kita gitu loh, dengan cara kita yang mungkin masih rigid. Tapi ya lihat ke mereka, kita harus mampu untuk berada di sepatunya mereka gitu loh. Put our shoes in their shoes kayak gitu. Jadi kita tuh harus mau untuk menurunkan diri kita dan mengerti mereka yang ada di generasi itu. Kalau saya gitu. Jadi sebelum ngomong sama mereka, emang saya udah masuk duluan ke dunia mereka gitu. Jadi ketika di kelas, at least ya kalau buat saya, karena saya juga masuk ke generasi Z, menghadapi mereka, komunikasi sama mereka, saya coba untuk ngedengerin mereka dulu, kayak ngobrol sama mereka, terus juga sebelum ngobrol, saya juga mempelajari dulu apa yang mereka tonton, setidaknya. Itu sih. Jadi ketika ngobrol sama mereka, seenggaknya saya kayak udah, oke, saya udah tahu generasi ini kayak apa. Gitu. Gitu sih, Mas. Oke, makasih. Mungkin ada yang kurang? Untuk sementara cukup, Bu. Oke, Cukup kasih. ya. Oke, Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Ada dari salah satu mahasiswa semester akhir, Bu. Okay. Ini jadi pertanyaan gini, Bu. Saya itu merasa kecewa setelah kuliah, walaupun sekarang tinggal skripsi. Terutama memasuki semester 5, saya mengalami kekecewaan terhadap kebijakan universitas. Dan ternyata kekecewaan itu yang mengalami bukan hanya saya saja. Syukur saya masih bertahan dengan skripsi sekarang. Nah, jadi yang Sorry. Udah, halo? Iya, Bu. Kenapa? Suara saya... Tadi kamu putus gitu, putus. Oh, putus ya, Bu? Ya, pada intinya dia tuh kayak ada kecewa, Bu, di semester-semester sebelumnya, ketika sekarang udah mengambil skripsi. Pertanyaan itu, bagaimana cara menghadapi kekecewaan yang semester-semester sebelumnya itu, Bu? Saya juga baca kok ini. Iya, Bu. Oke, sambil Bu Miss Regina baca, teman-teman mungkin karena ini pertanyaannya banyak banget, mungkin saya memberikan pertanyaannya ke Miss Regina secara random aja ya. Soalnya kalau misalnya semuanya dibacakan nggak cukup juga waktunya karena waktu kita terbatas, teman-teman. Iya. Sebenarnya kalau masalah kayak gini kan kamu udah skripsi ya? Udah skripsi, udah semester 5, kamu masih memikirkan kekecewaan yang sebelumnya, gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Udah maksudnya gitu? Iya, Bu, kayak gitu, Bu. Jadi masih kepikiran masa lalunya gitu. Guys, kita kadang harus ngeliat ke depan. Maksudnya kamu sekarang udah berada dalam fase skripsi. Dan tadi ada yang nggak saya bacain di PowerPoint karena saya juga ngeliat timer. Kadang ketika kita hidup ya, itu ketika kita melakukan suatu resolusi atau apapun itu, kita harus berterima kasih terhadap diri kita yang udah berada dalam fase sekarang. Artinya kamu harus say thank you to yourself karena kamu udah masuk fase skripsi sekarang. Dan yang lalu, ya udah, biarin aja berlalu. Karena kalau misalnya itu bakalan kamu inget terus, bakal dipikirin terus, itu bakalan jadi penyakit bagi diri kita sendiri gitu loh. Jadi akan lebih baik kita memang udah fokus ke hari ini dan ke depannya gitu. Yang udah lalu dijadiin pelajaran aja. Kayak gitu kalau bagi saya ya. Emang nggak segampang itu. Itu nggak segampang yang saya omongin sekarang. Itu susah. Tapi itu adalah proses dari hidup. Dan somehow kita harus menerima itu gitu loh. Dan itu ya udah, itu kekecewaan yang udah lalu. Kita sekarang udah skripsi, kamu fokus sama skripsi kamu dan fokus sama lulus kamu, mendingan ke situ sih kalau menurut saya ya. Karena kan itu kan udah lama kan, dan kamu punya masa depan. Dan satu hal ya, kita tuh nggak worth it buat memikirkan masa lalu yang akhirnya itu cuma nyakitin diri kita gitu. Jadi kita worth it-nya kita udah masa depan yang indah itu worth it buat kita. Kayak gitu mikirnya sih, lebih positif aja. Oke, berarti intinya harus berdamai sama masa lalu ya, Bu, untuk fokus ke depan. Iya, berdamai sama masa lalu, karena ya udah, yang udah lalu, udah aja. Ya, bahasa kerennya tuh sekarang, Bu, kalau di sosial media tuh banyak banget orang-orang yang suka membuat postan Instagram dan lain-lain tentang berdamai masa lalu gitu loh, Bu. Iya, benar. Itu lagi hits banget ya sekarang ya. Lagi hits banget, Bu. Apalagi sekarang lagi hitnya itu lagi dibawakan oleh salah satu penyanyi Indonesia, Kunto Aji juga, Bu. Kunto Aji yang bekerja sama dengan salah satu psikolog juga, Aji Santoso, Ibu. Mereka tuh sering menyuarakan tentang berdamai masa lalu kayak gitu, Bu. Kunto Aji ya? Ya, Kunto Aji, Bu. Jadi keren emang. Keren banget, Bu. Keren itu kan kayak gini nih. Kita tuh harus masuk ke generasi Z. Kalian tuh udah bener-bener beda dunia sekali ya. Iya, bener, Bu.
Jadi banyak sih cara-cara untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Mungkin teman-teman bisa baca juga ya Bu di Iya, itu web juga. atau yang lainnya. Terus kayak jangan terlalu banyak dipikirin deh, kalian tuh punya banyak hal di depan saya yang jauh lebih indah. Ada Iya, buku baca, iya nggak sih, ada aktivitas fisik, entah nge-gym, entah lari, bener Bu. do something aja gitu buat Yang punya hobi bermain musik ya mungkin bermain musik, atau yang hobi nulis bisa nulis juga ya Bu. Karena itu lebih bermanfaat daripada mikirin masa lalu yang nggak kelar-kelar ya Bu. Betul, move on. Move on jadinya Bu. Iya. Oke Ibu, ini ada pertanyaan dari Yuni Winarti. Siang Ibu, mau dong jadi minta share ulang tentang penerapan yang tadi saya terapkan itu loh Bu, tentang membuat plan 5 tahun ke depan. Itu kayak gimana katanya Bu? Oke, gimana? Minta di-share? Share ulang gitu loh Bu, yang tadi saya sudah terapkan itu loh Bu. Tentang Ibu kan menyuruh saya untuk membuat plan 5 tahun ke depan. Bagaimana gitu. Oh, jadi dia minta diceritain lebih detail lagi. Iya, ceritain lebih detail lagi kayak gimana, Bu? Oke, kalau misalnya bikin yang kayak gitu, saya pertama kan bilang identifikasi mimpi-mimpi kalian dulu. Kalian bikin di kertas, kayak misalnya nih, kalau saya nih, mimpi saya apa sebelah sini, ditulis, tahun pertama saya mau masuk kuliah jurusan psikologi misalnya, terus habis itu setiap tahun saya harus memiliki IPK sekian, terus habis itu saya harus aktif di organisasi BEM, saya harus jadi kepala departemen misalnya, karena yang namanya jabatan amanah ya, nggak semua jadi kepala departemen. Atau setidaknya kalian tuh aktif di kepanitiaan, kayak gitu. Terus abis itu saya mau lulus tahun, nah itu di sebelahnya saya tulis tahun berapa, tahun 2020 masuk kuliah, tahun sekian dengan IPK sekian, tahun sekian IPK sekian, tiap tahun tuh ada tulisannya. Berarti tahun 2024 itu lulus S1, kayak gitu. Nah abis itu tahun 2005 saya udah dapat kerja atau saya udah dapat S2 dengan beasiswa, kayak gitu. Atau tahun sekian saya udah dapat exchange ke luar negeri, misalnya kayak gitu. Jadi emang udah tiap tahun tuh ada di sebelahnya. Nah, sebelahnya lagi checklist. Jadi kalau ini udah berhasil checklist, berhasil gitu. Oke. Gitu. Kalau saya dulu diperintahkan, mungkin saya bisa berbagi juga ke siapa tadi yang bertanya. Oke, ke temen. Ke Yuni ya, ke Yuni. Yuni, jadi dulu pas Miss Regina memberikan tips tersebut, Miss Regina tuh berpesan, jadi bikin apa ya, di kertas tulis, misalnya semester 1 kamu mempunyai plan apa, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Jadi nanti setiap semester itu saya suruh menuliskan apa yang ingin saya capai atau membuat planning saya itu. Dan alhamdulillah jadi setiap semester tuh apa yang tidak tercapai dan apa yang sudah tercapai jadikan bahan evaluasi. Mungkin yang misalnya yang belum tercapai nanti jadi evaluasi. Oke, mungkin yang di semester 1 ada yang tidak tercapai bakal saya jadikan planning lagi di semester selanjutnya kayak gitu. Iya, kalau yang misal kamu continue ya. Ya Bu, kayak gitu Bu. Jadi mungkin kalau misalnya Yuni masih SMA, nggak tahu Yuni ini SMA atau kuliah, mungkin bisa digunakan tips yang tersebut dari Miss Regina. Insya Allah bisa bisa membuat motivasi kita bergejolak kayak gitu. Apalagi kita masih muda juga kan, energi kita masih banyak. Jadi energi kita harus disalurkan dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya Bu. Iya betul banget. Ini nanti saya share ya ininya PowerPoint-nya. Oh boleh Ibu. Nah Ibu, ini ada kan tadi seputar motivasi, seputar perbedaan generasi dan lain-lain. Ini ada yang bertanya seputar ekonominya, Bu, di tengah-tengah pandemi ini. Okay. Jadi gini, Bu, pertanyaannya, bagaimana tetap fokus pada rencana atau plan di tengah pemulihan ekonomi? Rencana apa dan kayak apa? Bingung juga ya sebetulnya kalau misalnya rencananya tuh kayak apa di tengah pemulihan ekonomi. Mungkin Mas Cahyo bisa bisa open mic dulu dan ya, diberikan atau gimana Bu? Aja. Rencananya apa misalnya? Rencananya apa, Mas Cahyo? Halo Mas Cahyo. Cewek Bu. Oh cewek. Ih, Mbak Cahyo ya? Iya. Maaf ya. Ya rencana kuliah lah Bu kalau saya Bu ya. Oh gitu. Rencana kuliah. Rencana kehidupan anak-anak, urus anak-anak. Tadi pertanyaan juga Mbak, jadi gimana caranya tetap fokus ya di tengah pemulihan ini kan semua pasti pendapatan tidak sesuai kayak kemarin-kemarin lagi kan. Iya. Nah, tetap fokus tuh gimana caranya? I know it's hard question. Ini susah sih pertanyaannya, karena semua orang lagi berusaha survive. Apalagi Mbak Cahyo ini dia seorang ibu ya, luar biasa nggak sih? Seorang ibu, luar biasa banget tuh. Luar biasa banget. Gimana cara tetap fokus? Berarti saya juga harus merefleksikan ini ke diri saya ya. Karena kalau saya sendiri adalah berusaha untuk fokus. Awalnya jujur, ini keteter Mbak, pasti sangat keteter. Tapi gini loh, kita nih kalau saya ya caranya gini Mbak, nikmatin aja keteterannya, nggak apa-apa. Saya nikmatin aja keteterannya, nikmatin sampai akhirnya saya nemu waktu.
oke, gue berhenti sama keteteran ini. Dan akhirnya kita, udah fokus ke rencana-rencana mau gimana lagi gitu loh. Ini tuh, it will take like few years ahead gitu loh. Di depan nanti tuh masih bertahun-tahun gitu. Jadi saya berupaya aja sekarang gitu. Tapi hal yang pertama yang harus dilakukan sih ya Mbak ya. Kalau saya nih, saya nikmatin dulu keteterannya. Keteterannya dinikmatin dulu, kesedihannya dinikmatin dulu, kesusahannya dinikmatin dulu. Tapi nggak diem aja, tapi sambil kerja. Misalnya kayak, saya keteteran nih, tapi mau gimana lagi? Kita harus kerja. Ya udah, kita berupaya kerja walaupun pasti itu bagi saya nggak ada nih. Work-life balance buat saya nih. Jadi kalau saya sih caranya gini, oke, saya kerja, saya juga di rumah. Jadi kayak, ya itu pasti ada yang turun naik lah hasilnya kan. Ya udah, tapi mau gimana lagi? Seenggaknya saya kerja karena tidak melakukan apapun itu lebih beresiko gitu. Toh nanti dengan ini tuh adaptasi Mbak, kita sebenarnya harus adaptasi karena ini emang fase kayak gini semua orang lagi ngejalaninnya. Selalu inget bukan kita doang yang kayak gini, semua juga lagi kayak gini. Jadi ini kita lagi adaptasi pelan-pelan transisi, nanti lama-lama Mbak juga pasti bisa kok. Yang penting yakin aja dan selalu yakin kalau kita tetap harus kerja sekarang. Mau gimana lagi gitu sih. Harus nerima, acceptance gitu. I know it's hard. Saya juga ngalaminnya kok. Gitu. Baik gitu Bu, sih, Mbak. mungkin ada tanggapan dari Mbak? Mana sih Mbak Cahaya tuh? Nggak kedengar kali dia. Oke, mungkin langsung masuk ke aja, pertanyaan terakhir aja kali Bu, yang yang masih yang masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Saya cari dulu ya Bu. Oke, ya sok coba. Nah ini Bu, tadi kan membahas tentang masalah krisis ekonomi juga nih Bu. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Yulian ya. Nah, bagaimana cara mengembalikan bisnis yang baru berjalan di 2020 dan di masa COVID-19 ini Bu? Sorry, yang tidak sesuai Mas Pak. Yang sudah direncanakan dari segi budget dan lain-lain. Gimana pertanyaannya? Saya suka bingung. Jadi intinya sepertinya Mbak Yulian ini baru merilis sebuah bisnis di tahun 2020 ini berdampingan dengan COVID-19 ini, Bu. Jadi dia sudah merencanakan dari segi budget dan lain-lain. Jadi bagaimana dia tuh cara mengembalikan bisnis yang baru berjalannya ini loh, Bu. Bisnis apa sih, Mas? Mungkin bisa dibantu. Iya, soalnya saya juga bingung kalau nggak ada. Ini Mbak atau Mas ya, Yulian Adenugroho. Oh, okay. Mas ya, Mas Yulian. Iya. Ya mungkin bisa diceritakan, Mas. Oke. Jadi kemarin kan aku baru aja buka usaha nih jualan. Nah, itu kan udah direncanakan tuh. Udah kita bikin bisnis plan selama setahun. Nah, ini di tengah pandemi ini kan semua berantakan ya, nggak ada pengiriman barang dan lain-lain lah. Nah, untuk mengembalikannya tuh caranya bagaimana? Apakah kita nge-branding lagi apa gimana ya? Tapi emang, tapi masih ada loh Mas pengiriman barang itu. Mas, halo? Halo, Mas? Oke. Berarti ini kaitannya sama kayak hal yang sifatnya delivery ya? Tapi masih ada loh Mas pengiriman barang itu, tapi delay. Ini sifatnya itu ya, kayaknya ya? Apa namanya, cepat barang yang nggak bisa lama ya? Mungkin ya, mungkin. Oke, saya mencoba mengawang-awang aja ya, berkhayal. Jadi, saya nggak tahu kondisinya gimana nih, Mas. Karena kalau misalnya, kalau saya nggak tahu nih, Masnya berarti kan berkaitan dengan delivery. Satu hal sih, kalau misalnya kayak gitu, emang ada yang maju dan ada yang enggak ya. Ada yang emang, kalau pandemi ini, ada yang harus berhenti dulu cari alternatif lain, dan ada juga yang emang bisa lanjut dengan terpaksa walaupun delay-nya luar biasa kan. Saya akuin loh, delay-nya luar biasa kalau saya pesan online. Saya pesan online 2 minggu baru datang. Terus gimana coba nasibnya? Makanan-makanan mungkin yang kedua itu kali ya, yang bagus kali ya. Yang mana nih Mas maksudnya? Yang kedua yang Ibu sebutin tadi. Jadi menunggu, walaupun delay lama, kita menunggu aja gitu. Iya, kalau saya gitu tipenya. Jadi gini sih Mas, sebenarnya sama. Saya juga bisnis juga Mas yang delivery kayak gitu. Nah, kan delay ini lama ya. Tapi kalau misalnya barangnya emang kayak 3 bulan baru expire, itu yakin kok sebelum 2 minggu itu udah nyampe. Kalau saya tetap lanjut kalau saya. Cuman di situ di-highlight Mas gini di notes. Jadi maaf pengiriman barang itu kalau misalnya karena sedang pandemik, maka adanya delay. Itu harus tetap di-highlight kayak gitu di notes. Jadi mereka juga customer itu nggak bisa nyalahin kita. Karena memang bukan salah kita gitu loh. Karena memang ini new normal dan everybody need to take it for granted gitu loh. Gitu sih Mas.
Kalau saya gitu, karena jadi cuma mengurangin perputaran aja sih, nggak apa-apa ya, tetap lanjut aja nggak ya. apa-apa, tetap lanjut Mas. Intinya adalah gini, karena kita sama ya nasibnya. Jadi ada yang emang harus dilanjut walaupun itu delay. Jangan pernah nyerah. Itu berarti kalau misalnya masih ada pengiriman tapi delay, bukan berarti nggak ada. Iya Tetap sih. aja lanjut. Tapi ya itu, kita asalnya di notes dan di highlight. Jangan pernah membuat suatu statement jadi kesalahan kita. Jadi kita bilang, maaf ya, ini tetap mau pesan nggak? Karena delay-nya tuh lama. Kayak gitu. Benar. Aja. Gitu sih, kalau saya gitu tipenya. Tenang aja, pengiriman masih ada kok. Bagi yang punya online shop, tetap semangat. Tetap semangat ya, Bu. Iya. Oke, Ibu. Ini nggak jadi terakhir, Bu. Ada pertanyaan terakhir juga dari Bu Sisil. Karena Ibu sebagai dosen psikologi Universitas Esa Unggul, Bu Sisil bertanya, apa yang menjadi keunggulan program studi psikologi UEU jika dibandingkan dengan prodi psikologi di universitas lain? Wow, iya ya, bagus, luar biasa pertanyaannya. Iya, Bu. Bagus pertanyaannya dan sulit juga dijawabnya. Keunggulan psikologi di universitas kita ini, Bu. Atas pertanyaannya, apa keunggulannya? Kalau bagi saya keunggulannya adalah, ini karena saya juga pernah kuliah di kampus lain ya, atau saya juga pernah mengajar di kampus lain. Jadi kalau bagi saya, enaknya di Esa Unggul ini adalah dosen-dosennya. Serius deh, kalau saya enaknya dosen-dosennya di psikologi ini adalah dosen-dosennya tuh dekat gitu loh sama mahasiswa. At least kalau misalnya kita ada kesulitan dalam belajar, itu kayak kalian bisa nyamperin langsung dosennya, bisa ngobrol sama dosennya, bisa cerita apa kesusahannya di situ, bisa cerita tentang orientasi masa depan. Sebenarnya di kampus lain juga gitu loh, tapi bedanya kalau di kita secara emosional tuh kayak lebih deket gitu loh sama mahasiswanya, ya nggak sih, Huda? Bener banget, Bu. Dan kalau menurut Bahkan, saya itu bagus banget buat mahasiswa ke depannya. Jadi kalian tuh ke depannya seenggaknya punya rasa secure atau rasa aman buat ngadepin, oke, nanti kayak apa ngadepin di psikologi, kuliah di psikologi itu jadi kayak walaupun tempat yang baru, tapi kalian merasa aman karena ya itu, dosen-dosennya enak kalau bagi saya gitu. betul ya. banget, Bu. Bahkan kita tuh kalau misalnya curhat dengan dosen tuh bukan cuma curhat tentang masalah akademik aja, Bu. Di non-akademik tuh misalnya masalah percintaan pun kita sering curhat sama dosen, Bu. Iya, wah nggak pernah ada yang curhat sama saya, sedih banget ya ampun. Masalah percintaan. Bahkan teman-teman saya kayak misalnya yang buka bisnis gitu, Bu, dia kadang-kadang suka curhat juga masalah bisnisnya kayak gitu loh, Bu. Oh iya, paling yang Iya, profesional kayak gitu. kayak Iya, gitu. banget sih. Jadi nggak cuman tertembok oleh akademik aja gitu loh, Bu. Di Iya, hal iya. non-akademik juga kita masih bisa curhat-curhatan sama dosennya. Itu saking kita dekat dengan dosen-dosennya gitu, Bu. Iya, benar-benar sih, benar banget. Iya. Oke. Oke, udah dari saya ya. Iya. Teman-teman, mungkin saya juga akan sharing nih mengenai pengalaman saya kuliah di psikologi Universitas Esa Unggul. Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa dosen-dosennya, salah satunya contohnya Miss Regina ini, benar-benar baik banget, teman-teman. Benar-benar enak buat diajak Saya juga diskusi. suka marah kali kalau di kelas. Marahnya Ibu masih wajar, Bu. Gitu ya, mohon maaf nih. Kita masih bisa toleransi juga karena emang untuk membangun motivasi kita juga, Bu. Selain itu, di Esa Unggul juga untuk jurusan psikologi yang saya sedang jalankan ini, masalah ruangannya juga sangat memadai. Jadi di situ ada ruangan-ruangan untuk kita curhat atau untuk melakukan alat-alat tes. Dan satu lagi yang paling penting di psikologi Universitas Esa Unggul, alat tesnya sangat lengkap. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ketika lulus dari Esa Unggul tuh kalian tidak bisa memegang salah satu alat tes psikologi, teman-teman. Jadi kita udah diajarkan untuk memegang alat tes itu dari semester 4. Jadi yang membedakan lagi, saya sempat berbincang dengan Ibu Dekan Psikologi Universitas Esa Unggul bahwa di Esa Unggul untuk masalah alat tes atau ada nama mata kuliahnya itu psikodiagnostik, itu kita lebih unggul, bahkan kita unggul di Jakarta. Nah gitu, teman-teman. Nah bahkan nih, teman-teman, kita pun bisa diajak kolaborasi dengan dosen-dosen juga. Nah setelah ini nih, di semester ini saya akan berkolaborasi dengan salah satu dosen di Universitas Esa Unggul, yaitu Bapak Denny. Bapak Denny insya Allah akan berkolaborasi dengan saya mengenai penelitian eksperimen psikologi. Jadi nanti mungkin selain saya juga ada beberapa mahasiswa yang diajak untuk berkolaborasi dalam membuat penelitian eksperimen psikologi. Jadi iya, nanti saya juga bikin itu sih. Kerja sama juga sama ada kayaknya mahasiswa saya di sini. Halo Ika. Oh, sama Kak Ika, Bu. Ya, jadi teman-teman, kita tuh nanti gak cuman duduk kuliah mendengarkan materi aja, nanti kita juga bisa teman-teman? Bisa diajak untuk membuat sebuah penelitian dan membuat sebuah jurnal dan lain-lainnya. Jadi kita benar-benar diajak sama dosen-dosen gitu loh. Terus ini juga ada pertanyaan dari salah satu dosen saya. Salah satu dosen favorit saya juga, itu Bu Yuli. Cerita proses kuliah. Nah, teman-teman,
Jadi saya sekarang lagi mengambil mata kuliah psikologi pengukuran. Nah, the best-nya banget di tengah-tengah pandemi ini, kan kayak misalnya kita tuh kuliah online, mungkin beberapa kampus teman-teman bisa bandingkan. Jadi beberapa kampus tuh kuliah online tuh dosen tuh hanya mengirim tugas via WA atau lain-lainnya juga. Nah, kalau misalnya di pengukuran ini, salah satu dosen saya tuh membuat sebuah diskusi dulu. Jadi kita sebelum mengerjakan soal, kita harus diskusi dulu supaya kita paham soal ini tuh arahnya kemana dan lain-lainnya kayak gitu. Dan enaknya lagi, ketika kita diberikan soal itu bersangkutan dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi di pengukuran kemarin tuh saya belajar tentang bagaimana caranya mencari variabel-variabel di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi enak banget teman-teman. Jadi kita belajarnya tuh oke, kita psikologi, tapi kita belum belajar tentang keadaan sekarang juga. Bagaimana ketika kita udah lulus atau sekarang ini, kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain yang mungkin tidak tahu tentang psikologi di tengah pandemi ini. Jadi kita belajarnya nggak monoton cuma materi dari buku doang. Kita bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan pada waktu yang sekarang juga, teman-teman. Kayak gitu. Ada lagi nih, mungkin saya bacakan lagi. By the way, ini saya mau ngirim PowerPoint ini susah ya? Gimana ya caranya? Ada yang tahu? Udah mungkin kamu tahu gimana cara nge-share PowerPoint-nya ya? Kalau nge-share di sini, sepertinya susah deh, Bu. Di file, nggak bisa ya? Dikirim di chat aja, Ibu Regina. Iya, ini saya lagi coba di chat. Masukin di chat, bisa? Bisa dimasukin di chat, tapi di drag gitu bisa nggak ya? Di drag gitu? Bisa, biasa. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin yang SMA ya, ingin tahu nih seputar ESA Unggul, kalian bisa buka webnya ESA Unggul di www.esaunggul.ac.id. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang punya cita-cita ingin berkuliah gratis, salah satunya ESA Unggul menyediakan beasiswa. Kita mempunyai 4 beasiswa, teman-teman. Ada beasiswa unggulan, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa Indonesia Timur, dan ada beasiswa anak guru. Jadi teman-teman yang ingin berkuliah di ESA Unggul secara gratis nih teman-teman, kalian bisa mencoba salah satu beasiswa tersebut. Nah, jadi nanti di situ panduan beasiswanya sangat lengkap teman-teman. Salah satunya mungkin saya jelaskan tentang beasiswa unggulan, karena saya di sini mendapatkan beasiswa unggulan juga di Universitas ESA Unggul. Nah, persyaratannya itu nanti teman-teman yang SMA khususnya, nanti nilai rata-rata rapot kalian itu minimal 80 teman-teman. Setelah itu nilai UN rata-rata 75. Nah, mungkin nanti ada kebijakan baru lagi karena kan angkatan sekarang nggak ada UN-nya. Nanti mungkin ada kebijakan baru lagi mengenai nilai UN-nya. Dan yang terakhir teman-teman harus mempunyai sertifikat prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Nah, selain itu teman-teman, kita di ESA Unggul sekarang sudah masuk gelombang ketiga dan banyak potongan-potongan yang mungkin bisa teman-teman tawarkan karena di masa ini kondisi ekonomi juga sulit dan ESA Unggul di sini berperan penting untuk hadir ke teman-teman yang ingin bercita-cita kuliah atau ingin punya niatan untuk kuliah. Kita akan membantu teman-teman di gelombang ketiga ini dan insya Allah akan banyak potongan-potongan dengan cicilan-cicilan yang ringan juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa buka webnya ESA Unggul, nanti mungkin juga bisa chat salah satu humas di ESA Unggul, bertanya-tanya bagaimana sih masuk ESA Unggul di gelombang 3 ini dan bisa mendapatkan potongan-potongan dan cicilan-cicilan yang rendah. Kayak gitu teman-teman. Intinya teman-teman, kalau misalnya kalian kuliah di ESA Unggul, insya Allah semuanya akan diringankan, apalagi di masa pandemi ini juga teman-teman. Biaya awal masuk aja kalau nggak salah tuh ada potongan 3 juta untuk biaya masuk sekarang juga. Tuh. Kayak gitu. Kita juga online-nya udah canggih ya udah ya nggak sih? Online kita terbilang terbilang lebih maju daripada universitas lain karena saya lihat teman-teman saya yang berbeda kuliah dengan saya, jadi dia tuh kuliah online-nya hanya via WhatsApp, Bu. Oh gitu, gimana tuh? Ya, jadi via WhatsApp setiap soalnya itu nanti dikirimkan mungkin lewat PDF atau Word kayak gitu, Bu. Jadi gak ada web yang resmi kayak kita, Bu. Kan kalau kita tuh ada webnya gitu loh. Dari awal ya soalnya. Ada dari awal dan bahkan udah tertata dari misalnya pertemuan 3 sampai pertemuan 7 itu udah ada soal-soalnya juga. Dan di situ jadi dosen pun nggak cuma ngasih soal aja, Bu. Udah dibarengi dengan Bu? Dibarengi dengan kayak materi-materinya sebelum materi-materi yang bisa menjawab soal tersebut. Kayak gitu, Bu. Dan juga setiap pertanyaan-pertanyaan daripada soalnya itu tidak monoton, Bu. Yang tadi saya sudah jelaskan juga, Bu. Jadi gak cuma materi doang, disesuaikan dengan keadaan sekarang juga. Apalagi kan kita ilmunya tentang manusia juga gitu, Bu, psikologi. Iya,
Dan gitu juga ada discussion-nya juga ya, Fuda ya? Iya, Bu. Ada diskusinya juga, Bu. Diskusinya bisa lewat Zoom, kita biasa lewat Zoom, atau enggak di web itu tuh udah ada forum diskusinya gitu, Bu. Jadi setiap teman-teman yang nggak ngerti terhadap soalnya mungkin bisa langsung masukin ke forum diskusinya itu, dan nanti akan ada dosen yang menjawab. Dan nanti kita diskusi dengan teman-teman yang lainnya juga gitu, Bu. Oke, teman-teman. Bagus banget, Fuda. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi. Untuk beasiswanya, ini masih dikhususkan untuk calon mahasiswa baru di kelas reguler ya, teman-teman. Jadi yang reguler. Soalnya kalau misalnya untuk yang paralel, belum ada info terbarunya lagi. Tapi kalau yang reguler, udah pasti. Gitu. Oke. Mungkin kita sudahi aja ya, Bu. Karena waktunya terbatas juga. Saya mau ngirim ini susah banget loh, filenya serius deh, nggak bisa. Kirim lewat mana ya, Bu? Bingung nih takutnya. Soalnya kalau misalnya di sini kayaknya kurang bisa juga sih, Bu. Bisa kok. Tadi saya udah nyobain sebelum saya main ini, saya udah share, udah pernah share, udah tinggal di resend. Tapi di sini nggak ada kayak klik file gitu, nggak ada di saya. Atau enggak, Ibu bisa kirim website URL-nya aja, Bu. Mungkin di sini juga ada Google Drive juga sih, Bu. Iya, saya tadi mau di-save di Google Drive, mau di-share di Google Drive kan. Tapi nggak bisa, makanya ini nggak ngerti saya juga. Atau enggak, ya udahlah. Ntar kalau misalnya gimana ya, saya juga bingung. Oke. Gitu ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat aja lah ya, teman-teman. Iya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Oke, teman-teman. Terima kasih, Ibu Regina. Pemaparan materinya sangat berkesan sekali karena mungkin waktu sebentar ini kurang cukup juga ya untuk pemaparan ini. Mungkin lebih banyak diskusi, lebih asik juga, Bu, di lain waktu ya. Ya, nanti kapan-kapan podcast ya. Oke, siap, Bu. Oke, teman-teman, sesuai dengan schedule yang tadi sudah saya jadwalkan, bahwa sekarang kita mengadakan foto bersama dulu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang belum buka kameranya, boleh dibuka dulu kameranya untuk kita foto bersama. Ini bisa ya? Saya cek dulu ya satu persatu. Oke, hampir semuanya sudah membuka kameranya, Ibu. Oke, mungkin bisa berfoto yang cantik dan ganteng gitu ya. Supaya nanti pas di-share sama IG Esa Unggul, kelihatan tampang cantik sama tampang ganteng ya. Oke, mungkin yang bertugas untuk memfoto, silahkan. Karena sebagian besar udah membuka foto kameranya. Bunga, boleh udah siap di foto, Bunga, silakan. Ya. Oke. Sekali lagi. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. 1,5 jam kayaknya masih kurang juga ya untuk membahas topik ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu karena karena kesehatan di pandemi ini tuh sangat penting banget ya, Bu. Karena apapun yang pertama di pandemi ini pasti kesehatan yang ditanyakan pertama kalinya. Semoga teman-teman sehat selalu, dan yang teman-teman yang SMA yang ingin melanjutkan kuliah bisa segera mendapatkan jalannya untuk kuliah, dan teman-teman yang sekarang sedang kuliah bisa sabar karena kita emang semuanya merasakan dampak dari COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, Muhammad Nurhuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Yuk. See you. See you.